Oke, kita bersyukur hari ini masih punya kesempatan untuk bersama-sama di tempat ini, bahkan bersama-sama dalam talian bersama Pendeta Reva dan juga Dr. Deki dan bersama rakan-rakan yang lain. Dan sebelum itu, mari kita terlebih dahulu mulakan sesi persekutuan kita pada malam ini untuk sesi soal jawab. Mari kita mulakan dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa di syurga, Tuhan Allah kami yang begitu baik, terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan sekali lagi kepada kami Bapa. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Mari kita sama-sama berdiri. Kita mengakui iman kita di hadapan Tuhan Allah kita yang besar dengan pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Masa dan tempat kami persilakan kepada Pendeta Reva dan juga Dr. Deki. Ya, baik. Pertama-tama terima kasih secara khusus di Palawa dan juga rekan-rekan belia-belia yang ada di Kuala Lumpur, di Gereja Basel. Terima kasih sudah meluangkan waktu, dan secara khusus di dalam Q&A yang kedua kami lihat pada saat itu bahwa karena keterbatasan waktu yang tidak memungkinkan, maka tidak cukup, dan kami juga melihat bahwa belia-belia di sana masih banyak persoalan-persoalan yang dialami yang ingin mau disampaikan, tetapi karena keterbatasan waktu yang tidak memungkinkan, maka kami waktu itu menitip pesan kepada Pak Lawa untuk dibuat lagi satu sesi, satu diskusi untuk dituntaskan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh belia-belia di Gereja Basel, ya, Basel, Malaysia, Sri Muda. Baik, supaya kita mempersingkat waktu, maka saya mempersilakan kepada kita semua, baik yang belia-belia yang ada di Gereja Basel, untuk menyampaikan setiap persoalan bisa disampaikan, dan juga yang hadir dalam ruang Zoom ini bisa di chat melalui kolom chat yang sudah tersedia. Dipersilakan. Kita dengarkan dulu dari belia-belia dari Gereja Basel. Shalom, saya mewakili adik ini. Oke, dia ada satu pertanyaan yang dia pertanyakan, dan pertanyaannya seperti ini. Apakah Tuhan Yesus itu manusia? Dan kenapakah Tuhan Yesus itu harus menjadi manusia? Jadi itu pertanyaan daripada adik ini, dan saya serahkan kepada Pendeta Reva. Baik, supaya ini lagi, kalau misalnya masih ada lagi bisa ditampung aja dulu. Baik, selamat shalom, selamat petang untuk kita semua. Jadi soalan saya itu berkaitan dengan Allah Tritunggal dan juga keselamatan. Jadi begini, pada waktu penjahat disalibkan di sebelah Tuhan Yesus, dia percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan. Pada waktu itu juga dia menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupnya. Namun apakah pada waktu itu dia juga terus mendapat ilham bahwa Allah itu sebenarnya Tritunggal, atau dia hanya mengenal Yesus sebagai Tuhan satu-satunya, dan bagaimana pula dengan Allah Tritunggal itu? Adakah dia memahami ataupun tidak? Begitu juga dengan orang-orang yang diinjili sebelum mereka mati, hanya nama Yesus yang diberitakan kepada orang itu sebelum dia mati, dan dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupnya tanpa mengetahui konsep Allah Tritunggal itu. Nah, jadi persoalan saya di sini saya singkatkan, adakah itu menjadi satu keharusan untuk memahami Allah Tritunggal itu dan kita menerimanya sebagai Tuhan, baru kita diselamatkan, ataupun bagaimana? Hanya mengenal Yesus saja itu pun sudah cukup. Ya, demikianlah soalan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Anderson. Ya, kalau masih ada lagi dari sana. Ini tentang murtad, Pak. Oke, dalam ceramah murtad yang kita lakukan, oke, di mana murtad itu adalah akumulasi daripada perbuatan-perbuatan yang berdosa di hadapan Tuhan.
Tapi persoalannya jika dosa itu adalah dosa yang tidak memurtadkan, Pak. Contohnya dosa seksual, oke, itu tidak akan membawa kepada murtad. Jadi bagaimana kita menangani tentang isu seperti ini? Bagaimana kita secara pastoral menangani hal-hal ini, Pak? Terima kasih, Pak. Baik. Baik, 3 pertanyaan dulu yang sudah disampaikan. Baik, tadi yang diwakili oleh Pak Lawa tadi, belia-belia di sana, mengenai apakah Tuhan Yesus manusia, dan mengapa Yesus harus menjadi manusia, dan juga tadi pertanyaan Anderson mengenai Allah Tritunggal, apakah cukup hanya memahami Allah Tritunggal atau cukup hanya memahami Yesus saja, dan juga mengenai murtad tadi yang disampaikan oleh Pak Lawa. Ya, jadi waktu dan kesempatan saya berikan kepada Pak Deki untuk menjawab pertanyaan yang telah disampaikan. Ya, selamat malam buat semua yang ada di Malaysia, termasuk juga yang ada di Zoom ini, yang berasal dari Indonesia ya. Saudara, pertanyaan yang pertama, apakah Yesus itu manusia? Dan kenapa Yesus harus menjadi manusia? Itu ada 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apakah Yesus manusia? Jawabannya adalah ya. Tapi kita tidak boleh hanya stop sampai di situ. Karena sebenarnya Yesus itu bukan hanya manusia. Kalau kita mengatakan Yesus itu manusia dan hanya stop sampai di situ, itu akan memberi pesan yang salah kepada orang mengenai siapa itu Yesus. Yesus sebelum menjadi manusia adalah Allah sejati. Allah yang menjadi manusia. Dan karena itu Yesus adalah Allah sekaligus manusia. Jadi Yesus itu both God and man. Jadi Allah sekaligus manusia. Jadi sebelum menjadi manusia, Yesus adalah Allah, satu pribadi dengan 2 sifat. Sifat Allah sejati dan sifat manusia sejati. Itu yang disebut dengan doktrin hypostatic union. Nah, pertanyaan yang kedua adalah pertanyaan yang sangat penting sekali, dan itu pertanyaan yang sangat bagus sekali. Kenapa harus menjadi manusia? Banyak orang berpikir bahwa kalau Tuhan itu mengasihi, maka seharusnya Tuhan tidak perlu atau tidak usah menjadi manusia, karena dia cukup ada di surga, kemudian dia mengampuni begitu saja manusia yang berdosa. Jadi tidak perlu dia repot-repot menjadi manusia, dia cukup menetapkan atau mengumumkan, mendeklarasikan pengampunan, kemudian ada pengampunan dan tidak perlu dia bersusah payah menjadi manusia. Nah, tapi itu pemikiran yang salah. Dan ini sekaligus menjawab pertanyaan tadi ya, kenapa harus menjadi manusia. Ingat bahwa Allah yang mengampuni dosa manusia begitu saja, itu di satu sisi memang memperlihatkan dia mengasihi manusia, tapi di sisi yang lain, Allah yang mengampuni manusia begitu saja tanpa ada konsekuensi, tanpa ada penalti atau punishment, itu berarti Allah itu mengorbankan keadilan. Jadi ingat, Allah itu bukan hanya memiliki sifat kasih, tapi juga memiliki sifat adil. Dalam sifat kasihnya, dia harus mengampuni manusia yang berdosa. Tapi dalam sifat keadilannya, dia harus menghukum manusia yang berdosa. Jadi dilema teologis itu diselesaikan dengan cara Allah pribadi kedua, Allah Tritunggal, the Son of God, itu menjadi manusia. Menjadi manusia supaya dia menanggung hukuman dosa dari pihak manusia, dan dia sekaligus adalah Allah, sehingga tanda kutip bayaran atas hutang dosa itu setimpal dengan dignitinya Tuhan, martabat. Ya, kenapa Yesus harus jadi manusia? Karena memang kita tadi saya jelaskan bahwa Allah tidak bisa mengampuni manusia begitu saja. Itu sebabnya dia harus menjadi manusia supaya dia menanggung hukuman dari pihak manusia. Dan dia juga harus sekaligus adalah Allah, sehingga tanda kutip bayaran untuk dosa itu setimpal atau setara dengan dignitinya Tuhan yang dilecehkan melalui dosa manusia.
Jadi itu adalah jawaban singkat untuk pertanyaan-pertanyaan yang tadi ya. Oke, pindah ke pertanyaan yang kedua tadi ya, tentang penjahat yang di atas kayu salib tadi. Dia hanya mengenal Yesus, tapi sangat mungkin dia tidak mengenal Tritunggal. Termasuk juga orang-orang yang sementara sakit misalnya dan hampir meninggal, kemudian diinjili dengan nama Tuhan Yesus dan mereka tidak dikasih tahu tentang Tritunggal. Apakah mereka diselamatkan atau tidak? Jawabannya diselamatkan. Diselamatkan karena saudara harus membedakan antara teologi yang cukup, sufficient theology, dan teologi yang exhaustive, ya, teologi yang detail, teologi yang komprehensif. Teologi yang cukup adalah teologi yang cukup untuk diselamatkan. Ya, misalnya kalau saudara baca ayat-ayat Alkitab seperti Roma pasal 10 ayat 9-10, ya, jika kamu mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan seterusnya, maka kamu diselamatkan. Nah, ayat itu kan tidak mention tentang Trinity kan? Meskipun tidak menentang Trinity, tapi tidak mention tentang Trinity. Karena itu cukup untuk orang diselamatkan. Tetapi kalau saudara ada kesempatan untuk hidup lebih lama, kemudian diberikan pengajaran dan lain sebagainya, tentu saudara harus tiba pada pemahaman tentang Trinity. Karena begitu saudara menjadi seorang Kristen, saudara tidak hanya dengar melulu tentang Yesus, saudara akan dengar tentang Bapa mengutus Yesus disertai dengan Roh Kudus. Kemudian saudara mulai bertanya tentang hubungan antara Bapa dan Yesus dan Roh Kudus. Apakah ketiganya itu adalah Allah sejati atau ada yang lebih rendah atau ada yang lebih tinggi? Nah, di dalam kesempatan lanjutan semacam itu, tentu pengajaran Trinity itu menjadi sesuatu yang sangat fundamental. Nah, persoalannya adalah begini. Kalau you mengaku punya teologi yang cukup, kemudian you masih punya kesempatan untuk hidup lebih lama dan belajar, tapi kemudian begitu diajarin tentang the Trinity, lalu you menolak the Trinity atau menentang the Trinity, maka itu membuktikan bahwa imanmu kepada Yesus itu bukan iman yang sejati. Karena apa? Yesus di dalam Yohanes pasal yang ke-10 mengatakan, domba-dombaku mendengar suaraku. Artinya mereka mendengar pengajaran Kristus melalui keseluruhan firman Tuhan. Dan di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-20, dalam konteks perpisahan Paulus dengan para penatua presbyters dari Efesus, Paulus menasihatkan mereka untuk menggembalakan jemaat Allah dan mengajarkan the whole counsel of God, mengajarkan seluruh maksud Allah. Jadi di dalam situasi-situasi yang spesifik seperti penjahat di atas kayu salib, kemudian orang-orang yang sakit dan hampir meninggal, mereka hanya perlu sufficient theology, hanya perlu pengakuan kepada Tuhan Yesus. Karena realitas tentang the Trinity itu meskipun mereka tidak punya kesempatan untuk belajar, tapi mereka akan alami itu di dalam kekekalan bersama-sama dengan Tuhan. Tentu saja pada waktu mereka mati, mereka akan langsung berhadapan dengan the Trinity. Tetapi orang-orang yang tidak dalam kondisi spesifik khusus semacam itu, kemudian mereka masih ada kesempatan untuk belajar dan diajar dengan firman Tuhan, dengar khotbah, dengar seminar, dan lain sebagainya. Mereka wajib untuk diajarkan dengan the Trinity. Dan bukti bahwa iman mereka itu adalah iman yang sejati adalah mereka tidak akan menolak atau tidak akan keberatan atau tidak akan menentang doktrin Allah Tritunggal. Jadi poin saya tadi adalah saudara harus membedakan antara sufficient theology, teologi yang cukup untuk diselamatkan, dan exhaustive theology, teologi yang lebih luas, teologi yang lebih kaya, dan teologi yang lebih komprehensif. Dan bukti you punya teologi yang cukup, yang sejati, adalah you tidak akan menolak exhaustive theology. Malah sebaliknya itu, you akan semakin ingin belajar, semakin ingin tahu, semakin ingin mendalami tentang Allah Tritunggal, relasi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, bagaimana hubungannya satu sama lain, dan bagaimana karyanya di dalam dunia ini, termasuk di dalam sejarah penebusan atau di dalam redemptive history ya. Jadi itu jawaban untuk pertanyaan yang kedua.
Pertanyaan yang ketiga tentang murtad ya, bahwa murtad saya jelaskan kemarin itu bukan dosa tertentu, tapi murtad itu merupakan satu proses akumulasi dari dosa-dosa yang dinikmati sebagai gaya hidup, dosa-dosa yang dibiarkan begitu saja tanpa pernah dibereskan, dan dosa-dosa yang dinikmati begitu saja. Itu merupakan akumulasi dari itu semua yang memimpin seseorang kepada murtad. Nah, lalu bagaimana dengan dosa yang tidak mendatangkan maut atau dosa yang tidak mendatangkan murtad ya? Kalau saudara perhatikan di dalam Yohanes pasal yang ke-5, ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17, kalau ada seseorang melihat saudara-saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut. Nah, istilah dosa yang tidak mendatangkan maut di Yohanes itu sama dengan murtad di dalam surat Ibrani. Jadi dosa-dosa yang tidak mendatangkan kemurtatan atau dosa-dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah dan ia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut, tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Nah, kalau saudara perhatikan apa yang dikatakan oleh Rasul Yohanes di dalam teks yang tadi, ketika bicara tentang dosa yang tidak mendatangkan maut, Yohanes tidak mengatakan bahwa karena itu tidak mendatangkan maut maka biarkan saja. Tidak. Maka kalau saudara baca seluruh surat Yohanes, dia banyak bicara tentang orang yang lahir dari Allah tidak akan menikmati dosa, tidak akan terus-menerus berbuat dosa, atau tidak akan terus-menerus hidup di dalam dosa. Jadi kalau kita membaca ayat itu termasuk mempertimbangkannya di dalam keseluruhan surat 1 Yohanes, surat 2 Yohanes, dan surat 3 Yohanes, kita bisa merangkum beberapa poin pastoral yang sangat penting. Pertama, kita harus ingat bahwa kita semua itu orang yang berdosa. Di dalam surat 1 Yohanes, Rasul Yohanes mengatakan barang siapa mengatakan dia tidak berdosa, dia membuat Allah menjadi penipu dan dia menipu dirinya sendiri. Itu kita harus ingat itu dulu, supaya kita tidak cepat-cepat menunjukkan jari kita kepada dosa-dosa orang lain. Karena kita sendiri sadar bahwa kita juga sedang berjuang melawan dosa, sifat dosa, habit dosa, nature dosa yang sama yang dimiliki oleh saudara-saudara seiman kita. Kita juga punya hal itu. Dan kita semua orang Kristen, termasuk para hamba Tuhan, termasuk para pendeta, termasuk para penginjil, siapa saja, bergumul tiap-tiap hari melawan dosa. Karena kita semua masih mewarisi dosa Adam, sifat berdosa dari Adam. Itu pertama. Jadi kita harus ingat dulu itu, dan kita harus mulai dengan menerima proposisi itu. Yang kedua, dalam konteks jemaat atau dalam konteks relasi antara orang-orang Kristen, sesama orang Kristen, waktu Rasul Yohanes bicara tentang kalau kamu melihat saudara seimanmu berbuat dosa, hal kedua yang harus kita lakukan adalah yang kedua, kita harus mendoakan dia. Itu yang dikatakan di dalam 1 Yohanes pasal 5 yang tadi ya, mendoakan orang yang melakukan dosa yang tidak mendatangkan maut. Mendoakan dia. Kemudian yang ketiga, kalau kita mempertimbangkan juga dengan bagian-bagian lain di dalam firman Tuhan, selain mendoakan dia, tapi kalau kita ada kesempatan dan ada timing yang tepat, kita harus menggunakan cara yang tepat untuk mendatangi dia dan berbicara dengan dia tentang hal yang bersangkutan. Kalau dosa itu merupakan sesuatu yang bukan hanya akan merusak dirinya, tapi juga mengganggu komunitas. Misalnya orang yang pergaulannya sangat bebas sekali. Artinya dia tidak terlalu memperhatikan tentang batasan-batasan pergaulan antara laki-laki dengan perempuan, pergaulan antara orang-orang yang sudah punya pasangan dan orang-orang yang belum punya pasangan, termasuk juga orang yang mungkin punya pergaulan di luar sana. Dia lebih banyak ngumpul dengan orang-orang yang tidak seiman dan terlibat di dalam kegiatan-kegiatan yang
sangat mungkin akan menjerumuskan dia ke dalam dosa. Nah, kalau kita punya kesempatan itu, maka adalah baik kita mendekati dia dengan cara yang sangat baik, dengan penuh kasih kita bicara dengan dia untuk mempertimbangkan perilaku-perilaku yang bersangkutan. Nah, kemudian kita bersama-sama dengan dia berdoa untuk hal yang bersangkutan. Jadi dalam hal ini kita tidak memposisikan diri kita sebagai orang suci. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga tidak memposisikan diri kita seakan-akan kita itu tidak ada dosanya. Dan kita juga tidak memposisikan diri kita seakan-akan kita itu hakim yang menetapkan orang ini begini dan orang itu begitu. Jadi ada beberapa hal yang tadi saya sarankan tadi ya. Pertama, kita harus ingat bahwa kita orang berdosa, punya sifat berdosa, dan berjuang tiap-tiap saat untuk melawan dosa. Yang kedua, kita harus mendoakan orang yang kita lihat melakukan hal-hal yang tidak bertanggung jawab atau yang menyimpang dari firman Tuhan. Mendoakan itu sungguh-sungguh kepada Tuhan. Yang keempat, kita mendekati dia dan berbicara dengan dia sebagai saudara seiman dengan penuh kasih dan dengan cara yang baik ya. Paulus bilang, tegurlah seorang akan yang lain dengan kasih dan kelemah lembutan. Dan yang berikut, kita terus menerus berdoa bagi orang yang bersangkutan untuk dapat bukan hanya memiliki keinginan melawan itu, tapi juga diberi kuasa oleh Roh Kudus untuk menang di dalam perjuangan yang bersangkutan. Jadi prinsip-prinsip tadi saudara bisa tambah, saudara bisa kurangi, bergantung situasi spesifik apa yang saudara hadapi. Tapi tidak boleh dilakukan dengan cara judgmental atau tidak boleh dilakukan dengan hal-hal yang berpotensi untuk membuat orang yang bersangkutan tidak mau menerima nasihat atau eksortasi dari kita terkait dengan dosa yang bersangkutan. Oke, itu jawaban saya untuk pertanyaan yang ketiga tadi ya. Silakan untuk pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak untuk jawaban dari 3 penanya tadi, dan sudah mulai ada di ruang Zoom yang sudah tanya. Jadi sebelum dijawab yang ada di kolom chat, kalau ada lagi dari belia, teman-teman belia di sana atau ada yang ikut Zoom, saya lihat itu ada beberapa yang ikut Zoom di Zoom selain di gedung gereja ya, di gereja. Ada beberapa. Atau ada pertanyaan? Ini dari Bravo Tango ya. Bertanya terkait dengan murtad, saya mau tanya, saya pernah baca tulisan yang berkata jika Anda seorang Kristen, maka itu berarti anak-anak Anda juga adalah Kristen. Hal ini berarti jika anak Anda murtad di kemudian hari, maka ada 2 kemungkinan. Yang pertama, keselamatan bisa hilang, atau ini tidak benar, atau yang kedua, orang tua tersebut sebenarnya bukan seorang Kristen awalnya, karena dia memang benar orang Kristen, maka anak-anaknya juga akan menjadi seorang Kristen, dan hal ini juga termasuk tidak benar. Maka bisa nggak kita katakan begini, jika Anda seorang Kristen, itu tidak berarti anak-anak Anda otomatis Kristen. Jadi begitu pertanyaannya, Pak. Ya, oke. Jadi sebenarnya Anda sudah menjawab sendiri pertanyaan tadi ya. Menjadi orang Kristen itu tidak secara otomatis menurunkan identitas itu. Itu sebabnya Alkitab menggunakan language tentang kelahiran kembali. Kalau Anda dilahirkan, tidak otomatis orang-orang lain akan ikut dilahirkan bersama-sama dengan Anda. Itu sesuatu yang sifatnya personal dan sesuatu yang sifatnya subjektif. Saudara harus membuat keputusan secara pribadi dan saudara harus membuat keputusan secara personal, dan itu saudara bisa melihat bukti bahwa saudara itu orang Kristen yang sejati dengan melihat bagaimana transformasi pekerjaan Roh Kudus yang mentransformasi kehidupan saudara. Saudara bisa lihat tanda-tanda itu di dalam kehidupan saudara. Kalau saudara ada ciri khas kehidupan sebagai orang Kristen, saudara bisa mendapatkan asuransi yang jauh lebih besar bahwa pekerjaan Roh Kudus sudah nyata di dalam hidup saudara, dan karena itu saudara memiliki identitas yang sejati sebagai orang-orang yang sudah dilahirkan kembali.
Nah, jadi tidak benar bahwa kalau Anda itu Kristen, otomatis anak-anak saudara Kristen. Secara identitas ya, bahwa kalau saudara orang Kristen, orang tua Kristen, kemudian anak-anak saudara lahir dan pergi ke gereja dan kemudian mereka remaja usia 17 tahun atau 20 tahun membuat KTP lalu di situ dicantumkan Kristen, itu sesuatu yang sifatnya eksternal. Kristen yang kita maksudkan di sini adalah identitas kita secara spiritual di hadapan Allah. Itu tidak bisa diturun alihkan. Tidak bisa diturun alihkan. Tetapi Alkitab misalnya di dalam 1 Korintus pasal yang ke-7 ayat 13 dan ayat yang ke-14 bicara tentang anak-anak orang percaya, even hanya salah satunya yang percaya ya. Jadi katakanlah orang tuanya itu papanya Kristen, mamanya tidak Kristen, atau mamanya Kristen, papanya tidak Kristen. Tapi Rasul Paulus mengatakan bahwa anak-anak yang lahir dari relasi pernikahan yang demikian, anak-anak itu disebut sebagai benih-benih yang kudus. Nah, istilah kudus di situ tidak berarti tanpa dosa. Istilah kudus di situ lebih bersifat covenantal ya, artinya anak-anak itu lahir sebagai anak-anak perjanjian. Sehingga mereka bukan hanya, memang mereka belum punya identitas spiritual sebagai orang Kristen, tapi di dalam konteks kelahirannya di dalam keluarga Kristen, mereka menyandang status sebagai anak-anak perjanjian, seperti anak-anak dan orang-orang yang tinggal di dalam keluarga Abraham, disunat pada hari yang ke-8, dan mereka berhak menerima berkat covenant dari Allah kepada Abraham. Mereka juga berhak menerima berkat itu dengan cara apa? Mereka berhak untuk dibawa ke gereja, berhak untuk menerima pengajaran firman, berhak untuk diajarin dengan berdoa, berhak untuk dibimbing dan dipimpin, sehingga nanti pada waktunya nanti, tiba pada waktunya, mereka akan mengambil keputusan secara personal untuk mengaku iman mereka kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi itu komentar saya untuk pertanyaan yang tadi ya. Oke, silakan. Kemarin waktu di Malaysia ada beberapa pertanyaan yang dari beberapa kawan-kawan pemuda di sana yang disampaikan kepada saya, tapi di luar dari konteks Q&A. Cuman saya belum sempat respons ya. Kalau ada orangnya di sini, boleh mengajukan pertanyaan itu lagi supaya saya respons sekarang. Ya, terima kasih Pak. Terkait dengan beberapa pertanyaan. Ya, kalau misalnya kemarin memang ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab. Jadi kalau Bapak Ibu ada di dalam ruang Zoom ini bisa disampaikan ulang supaya pembicara kita dapat menjawab pertanyaan Bapak Ibu. Ya, silakan. Jadi sudah ada di kolom chat lagi. Bisa langsung angkat tangan dan langsung buka mic-nya. Ya, silakan Pak Lawa. Pertanyaan yang ditanyakan yang belum terjawab adalah tentang kerasukan. Okay. Dan isunya adalah berkenaan dengan pastor yang suka bertanya kepada orang yang kerasukan itu, siapakah nama kamu? Dan dia sangat enjoy komunikasi dengan orang yang dirasuk itu. Apakah itu benar-benar Kristen? Itu satu soalan yang kita tidak jawab pada hari tersebut. Okay. Soalan yang kedua, saya dengan ini, berdiri. Dia minta penjelasan tentang hubungan antara Tritunggal di zaman lampau sebelum kelahiran Tuhan Yesus, sebelum penciptaan, dan bagaimanakah hubungan antara Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus sebelum zaman penciptaan dunia ini. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Lawa. Silakan Pak. Oke, jadi pertanyaan yang pertama itu sebenarnya sudah pernah ditanyakan pada waktu sesi Q&A di sana secara onsite. Cuman karena keterbatasan language, jadi saya waktu itu tidak terlalu menjawab secara spesifik untuk pertanyaan itu. Jawaban saya untuk pertanyaan yang pertama, apakah berkomunikasi dengan roh jahat yang merasuki orang yang kerasukan itu sesuatu yang Kristen. Nah, pertama kita harus lihat dulu motifnya, karena kita punya contoh itu di dalam Alkitab juga. Jadi di dalam salah satu peristiwa ketika Yesus
mengusir roh-roh jahat itu keluar dari orang yang kerasukan, Yesus bertanya, siapakah namamu? Kemudian dia menjawab, legion, karena kami banyak. Jadi pernah ada kasus semacam itu, tapi itu bukanlah sesuatu yang secara konsisten ada di dalam seluruh perjanjian baru. Jadi catatan-catatan perjanjian baru tentang eksorsisme atau pengusiran roh jahat dari orang-orang yang kerasukan itu tidak memberikan contoh yang konsisten tentang tindakan yang demikian. Artinya itu hanya satu peristiwa spesifik, dan karena itu kita tidak boleh menjadikan itu sebagai pola, sebagai pattern di dalam tindakan eksorsisme. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya dari pihak kita tidak ada poinnya kita perlu nanya kamu siapa namanya dan apa seterusnya. Apa poinnya? Kita tidak pergi ke situ membuat eksorsisme, mengusir setan untuk kenal setan itu namanya siapa. Maksudnya kita setelah kenal namanya kemudian kita mau minta nomor HP-nya kah? Untuk chattingan kah? Untuk teleponan kah? Untuk apa itu? Jadi no point at all untuk mengajukan pertanyaan semacam itu di dalam. Bagi saya yang paling urgent adalah begitu kita melihat orang itu kerasukan dan sedang dikuasai oleh roh yang jahat, yang harus kita lakukan adalah mengusir setan yang bersangkutan dengan otoritas dan dengan nama Tuhan Yesus. Itu yang paling urgent. Tidak ada poinnya orang itu sudah sengsara sekali, misalnya dia sudah dibanting-banting atau sudah kejang-kejang dan lain sebagainya. Kamu masih sibuk nanya siapakah nama kamu? Memangnya kamu mau pacaran dengan setan? Jadi itu bukan sesuatu yang, tapi banyak orang, banyak pendeta maksud saya, yang melayani pelayanan yang demikian, mereka berpikir bahwa dengan mengajukan pertanyaan itu, mereka ingin memberi kesan bahwa mereka punya kuasa yang khusus atau punya status yang sangat spesial sebagai hamba Tuhan untuk bisa menangani persoalan yang demikian. No, itu bukan karena kamu itu khusus atau bukan karena kamu itu spesial, tapi karena kuasa Tuhan Yesus dan delegasi otoritas dari Tuhan Yesus melalui kamu untuk menolong orang yang sedang sengsara di dalam kerasukan setan yang bersangkutan. Jadi kalau orang itu sudah sengsara sekali, terbanting-banting atau kejang-kejang atau bahkan matanya sudah melotot, kemudian kamu masih sibuk nanya-nanya siapakah nama kamu, itu kamu wasting time. No point kamu lakukan itu. Usir aja setannya dalam nama Tuhan Yesus. Tapi sebelum kamu usir setannya, berdoa dulu supaya Tuhan berkenan untuk memakai kamu untuk melakukan tindakan pelayanan yang demikian. Jadi pertanyaan itu saya harap sudah terjawab ya dengan apa yang tadi saya sudah sampaikan kepada saudara. Jadi tidak ada poinnya saudara berkomunikasi dengan roh jahat yang bersangkutan, karena kecuali kalau saudara mau membangun hubungan asmara dengan roh jahat yang bersangkutan, ya silakan. Mungkin dia punya nomor telepon ke alat email ke akun Facebook ke, saudara bisa berteman dengan dia di Facebook mungkin ya. Tapi kalau saudara tidak ada poinnya semacam itu, langsung aja. Jauh lebih penting saudara usir setannya daripada saudara nanya setan itu namanya siapa. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang bagaimana hubungan Allah Tritunggal sebelum penciptaan. Nah, ini juga pertanyaan yang baik sekali. Jadi di dalam doktrin Allah Tritunggal, dengarin baik-baik supaya jangan salah. Di dalam doktrin Allah Tritunggal, para teolog kita, para theologians kita membedakan dua aspek. Aspek yang pertama itu yang disebut dengan economic trinity, trinitas ekonomis. Nah, ekonomi di situ bukan tentang dagang, jualan sayur, jualan HP, bukan. Tapi ekonomik di situ berarti bagaimana hubungan Allah Tritunggal dengan dunia ini. Penciptaan, pemeliharaan alam semesta, penebusan, kemudian parusia. Itu disebut sebagai economic trinity. Nah, di dalam economic trinity, hubungan Allah Tritunggal itu digambarkan dengan diktum bekerja dalam kesatuan tapi tidak terpisah. Jadi bekerja dalam kesatuan tapi tidak terpisah. Jadi misalnya di dalam tindakan penciptaan, baik Bapa, Anak, dan Roh Kudus terlibat di dalam tindakan penciptaan. Di dalam tindakan penebusan juga demikian. Bapa mengutus Anak
disertai dengan Roh Kudus. Jadi penebusan atau keselamatan kita dikerjakan oleh Allah Tritunggal. Di dalam pemeliharaan alam semesta juga hal yang sama. Di dalam konsumasinya, di dalam langit baru dan bumi baru juga hal yang sama. Jadi bekerja di dalam kesatuan dan tidak terpisah. Itu di dalam economic Trinity. Nah, pada waktu kita bicara tentang the Trinity sebelum penciptaan atau sebelum ada alam semesta, before the creation, waktu kita bicara tentang the Trinity dalam konteks itu, para teologian kita bicara itu dalam aspek yang kedua yang disebut dengan ontological Trinity atau Trinitas ontologis. Jadi yang pertama tadi economic Trinity, Trinitas ekonomis, dan yang kedua ontological Trinity, Trinitas ontologis. Nah, apa maksudnya Trinitas ontologis? Trinitas ontologis bicara tentang relasi Bapa, Anak, dan Roh Kudus sebelum ada apapun juga yang lain, sebelum ada penciptaan, sebelum ada para malaikat, sebelum ada dunia ini, sebelum ada saudara dan saya. Relasi Bapa dan Anak adalah relasi yang sangat intim, indah, harmonis, dan perfect, dan sempurna. Misalnya kalau saudara baca di dalam Injil Yohanes, beberapa kali Yesus membuat statement yang menggambarkan tentang relasi ontologis Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya. Misalnya Yesus mengatakan, Bapa mengasihi aku dan aku mengasihi Bapa. Itu satu statement theological menggambarkan mutual love, ya, hubungan cinta kasih yang mutual dan yang setara dan yang equal antara Bapa dan Anak. Nah, by extension, berdasarkan implikasi dan perluasannya, kita bisa memperluas konsep mutual love tadi dengan mengatakan di dalam kekekalan yang lampau, sebelum ada dunia ini, sebelum ada the creation, Bapa, Anak, dan Roh Kudus ada dalam satu relasi yang intim, yang harmonis, yang perfect, yang beautiful, dan sufficient, yang cukup pada dirinya sendiri, yang self-sufficient, cukup pada dirinya sendiri. Dengan kata lain, apa implikasi dari ontological Trinity? Implikasi dari ontological Trinity adalah Tuhan sebenarnya tidak butuh untuk menciptakan dunia ini. Tuhan tidak butuh saudara dan saya. Itu yang disebut dengan, kalau saudara belajar doktrin Allah, ada satu doktrin yang disebut dengan doktrin aseity. Aseity itu berarti of himself, dari dirinya sendiri atau pada dirinya sendiri, atau bicara tentang the self-sufficiency. Allah itu cukup pada dirinya sendiri. Dia sudah sempurna, dia sudah perfect, dia sudah harmonis, dia tidak ada deficient, tidak ada kekurangan sama sekali dalam satu perfect harmoni yang luar biasa. Dan karena itu, Tuhan tidak butuh menciptakan saudara dan saya. Termasuk Tuhan tidak butuh untuk menyelamatkan kita. Katakanlah kalau Tuhan memutuskan untuk tidak menyelamatkan kita sama sekali pun, Tuhan tidak berhutang. Tuhan tidak punya hutang. Dan Tuhan tidak punya kewajiban untuk melakukan hal-hal yang demikian. Tetapi di dalam kedaulatannya, Allah memutuskan untuk menciptakan dunia ini. Dan juga di dalam kedaulatannya yang penuh kasih dan kemurahan itu, dia memutuskan untuk menebus kita dari dosa dan maut dengan jalan mengutus anak tunggalnya, Yesus Kristus, untuk menjadi manusia. Jadi saudara ingat dua terminologi tadi ya, economic Trinity dan ontological Trinity. Economic Trinity itu bicara tentang relasi Allah Tritunggal dengan ciptaannya, dan ontological Trinity itu bicara tentang relasi hubungan Allah Tritunggal di dalam kekekalan yang lampau sebelum ada penciptaan. Relasi intra-trinitarian. Oke. Baik, terima kasih Pak. Kita jawab dulu yang ada di kolom chat. Yang pertama dulu, ini bertanya tentang roh kemanusiaan Yesus. Apakah roh kemanusiaan Yesus dan keilahian Yesus tetap di dalam tubuh kemuliaan di surga atau tidak? Lalu yang kedua, ini masih mengenai kristologi, di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26,
Di sana dikatakan bahwa Allah mengatakan bahwa baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah, dari ayat itu ada orang berasumsi bahwa Yesus saat itu sudah mempunyai tubuh, punya rupa atau tubuh surgawi seperti setelah bangkit dari kematian. Nah, karena itu ayat tersebut dikatakan menjadi manusia seperti gambar dan rupa kita. Persoalannya adalah apakah benar seperti itu, dan jika salah, apa keberatan perkara tersebut berdasarkan ayat Alkitab atau logika Alkitab. Lalu Oke, itu aja dulu. Dua dulu. dua dulu Pak. Oke, yang pertama, pertanyaan yang kedua tadi berkaitan dengan divine simplicity yang saya sudah bahas di Malaysia, di Kuala Lumpur kemarin, tapi nanti saya akan jawab itu dengan sedikit lebih detail. Tapi kita mulai dulu dari pertanyaan yang pertama ya, tentang apakah roh kemanusiaan Yesus dan keelian Yesus tetap di dalam tubuh kemuliaan di surga. Terima kasih. Oke. Pak Marpaung, kita harus menggunakan istilah yang tepat. Jadi waktu kita bicara tentang Yesus, kita tidak menggunakan istilah roh kemanusiaan atau roh ilahi, tidak. Kita bicara tentang hakikat kemanusiaan dan hakikat keilahian, atau sifat kemanusiaan dan sifat keilahian. Itu artinya selama inkarnasi, selama Yesus ada di dalam dunia ini, kita mengatakan Yesus itu punya dua hakikat, punya dua sifat, atau punya dua esensi, dua nature, yaitu Allah sejati dan manusia sejati, satu pribadi. Nah, tadi kita perlu bereskan dulu soal istilah, supaya kita jangan membuat kebingungan di dalam pikiran kita sendiri, termasuk waktu kita ngomong kita tidak membuat orang lain bingung ya. Jadi kita tidak menggunakan istilah roh kemanusiaan dan roh keilahian. Kita menggunakan istilah sifat atau hakikat atau esensi kemanusiaan dan sifat atau hakikat atau esensi keilahian. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah sifat kemanusiaan Yesus dan sifat keilahian Yesus tetap demikian pada saat dia naik ke surga dengan tubuh kemuliaan? Yes. Jadi Yesus sekarang di surga adalah Allah sejati sekaligus manusia sejati. Jadi tetap hypostatic union. Karena apa? Karena ingat saudara, di dalam kristologi, kemudian nanti saudara geser sedikit kepada satu doktrin yang lain, yaitu soteriologi. Waktu kita bicara tentang soteriologi dan kristologi, ada satu doktrin yang disebut dengan doktrin keimamatan Kristus. The priesthood of Christ, doktrin keimamatan Kristus. Nah, di dalam doktrin keimamatan Kristus, Kristus itu bukan hanya mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban yang sempurna satu kali untuk selama-lamanya, tapi juga pada saat dia naik ke surga, dia mengambil posisi sebagai perantara, yang bersyafaat bagi kita. Jadi saudara lihat di dalam perjanjian lama, fungsi imam itu kan bukan hanya mempersembahkan korban, tapi juga bersyafaat. Melakukan doa syafaat bagi umat Tuhan. Jadi bersyafaat, intersesi demi kepentingan umat Tuhan. Nah, tugas sebagai imam besar itu di surga sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa sebagai imam besar menurut peraturan Melkisedek. Salah satu fungsi utamanya adalah bersyafaat bagi kita. Nah, kalau you menjadi bersyafaat artinya dia menjadi perantara antara kita dengan Bapa. Nah, kalau you menjadi perantara, you harus ada di dua pihak, bukan? Misalnya ada dua, ini contoh aja ya, supaya Bapak lebih paham. Katakanlah pihak A dan pihak C itu bersitegang, bertengkar satu sama lain. Kemudian pihak B berupaya untuk menangani mereka atau menengahi mereka, melerai mereka. Artinya pihak B itu menjadi perantara antara pihak A dan pihak C. Nah, supaya pihak B ini bisa menjadi perantara yang baik dan menenangkan situasi yang ada, dia harus ada di dua pihak. Dia tidak bisa berat sebelah, dia tidak bisa ada di pihak C dan menyalahkan pihak A. Dia juga tidak bisa
membela pihak A dan menyalahkan pihak C. Dia harus ada di both side. Dia harus ada di dua pihak. Nah, poin saya itu begini. Di sorga sekarang Yesus tetap Allah sejati dan manusia sejati. Dan itu sesuai dengan kristologi imam besar itu. Yesus sebagai imam besar. Karena sebagai imam besar, dia menjadi perantara antara kita dengan Allah. Dia harus manusia supaya dia ada di pihak kita. Dan dia harus Allah supaya dia ada di pihak Allah. Itu sebabnya Yesus itu satu pribadi dengan dua sifat, hypostatic union, baik pada saat dia ada di dalam dunia ini maupun setelah dia naik ke surga. Sekarang di surga Yesus tetap adalah Allah sejati dan manusia sejati. Nah, misalnya saya kasih saudara satu ayat saja. Di dalam 1 Timotius pasal 2 ayat yang kelima. Di dalam 1 Timotius pasal 2 ayat yang kelima, Paulus waktu bicara tentang Yesus, Paulus bilang begini, dan esa pula perantara kita, yaitu manusia Yesus Kristus. Nah, itu Paulus bicara tentang Yesus di surga sekarang loh, sebagai perantara. Dan Paulus bilang, yaitu manusia Yesus Kristus. Jadi di surga sekarang, Yesus adalah Allah sekaligus manusia. Dan itu sesuai dengan kristologi imam besar. Tentang Yesus sebagai imam besar menurut peraturan Melkisedek. Itu jawaban untuk pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua tentang apakah di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28 membuktikan bahwa sebenarnya Allah itu punya tubuh fisikal. In fact, waktu saya publikasi rekaman doktrin divine simplicity yang saya deliver di Malaysia kemarin, kemudian ada yang berkomentar, wah ini presentasi yang menyesatkan, karena di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 mengatakan bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Nah, saya ingatkan divine simplicity ya. Divine simplicity itu punya beberapa proposisi. Pertama, proposisi yang pertama dari divine simplicity mengatakan Allah tidak punya bentuk fisikal. Artinya Allah itu non-corporeal, tidak punya physical form. Itu divine simplicity. Yang kedua, Allah tidak terdiri atau tidak disusun berdasarkan bagian-bagian. Allah tidak memiliki parts, tidak memiliki bagian-bagian. Itu yang kedua. Yang ketiga, Allah itu roh. Allah itu roh. Jadi Allah itu tidak punya bentuk fisikal, artinya dia tidak punya gambar fisikal, tidak punya tubuh fisikal, tidak korporeal. Yang kedua, Allah itu tidak terdiri atas bagian-bagian, dan karena itu esensi Allah tidak bisa dibagi-bagi. Itu sebabnya kita mengatakan Allah itu Esa. Jadi Esa dalam pengertian simplicity semacam itu. Dan Allah itu roh. Nah, Allah itu roh berarti Allah tidak terdiri atas atau Allah tidak eksis di dalam wujud asalinya dengan memiliki bentuk fisikal atau gambar fisikal atau tubuh korporeal. Tidak. Itu divine simplicity. Nanti saudara bisa tonton lagi rekamannya. Nah, kalau begitu bagaimana dengan Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai dengan 28 yang mengatakan manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan? Saudara, kalau saudara baca para teologians kita, waktu mereka bicara tentang Tselem dan Demut, ya, Tselem dan Demut, di dalam ayat-ayat tadi, gambar dan rupa Allah, tidak ada satupun teologian kita mengatakan bahwa gambar dan rupa di situ, itu berarti Tuhan itu punya bentuk fisikal. Nggak ada. Nggak ada. Yuk baca aja, apakah Louis Berkhof, apakah Anthony Hoffman, apakah Herman Bavinck, apakah Millard J. Erickson, apakah Wayne Grudem, apakah Thomas Aquinas, apakah John Calvin, apakah Luther, apakah Zwingli, semua you name it. Tidak ada satupun yang mengatakan Tselem dan Demut di situ berarti Tuhan itu punya bentuk fisikal. Tidak ada. In fact, semua teologian kita percaya bahwa Tselem dan Demut di situ itu bicara tentang karakter. Jadi gambar dan rupa di situ
itu lebih digunakan dalam pengertian sifat atau karakter. Itu sebabnya di dalam sistematik teologi, kalau saudara pernah belajar di seminari tentang doktrin Allah atau teologi proper, di dalam bicara tentang sifat-sifat Allah atau atribut-atribut Allah yang saya sudah pernah singgung juga di Malaysia kemarin, di attributes of God, sifat-sifat Allah, para teologian kita membagi sifat-sifat Allah itu ke dalam dua kategori. Kategori yang pertama adalah sifat-sifat yang incommunicable, artinya yang tidak dikomunikasikan, yang tidak di-share dengan manusia, seperti omnipresent, omniscience, omnipotent, kemudian prerogatif Allah sebagai being atau entitas yang AC, yang of himself, dari dirinya sendiri dan tidak diciptakan dan lain sebagainya. Itu atribut-atribut yang incommunicable, yang tidak di-share kepada manusia. Dan ada atribut-atribut yang di-share kepada manusia, yang disebut dengan communicable attributes. Jadi sifat-sifat atau atribut-atribut, karakter-karakter yang dimiliki juga oleh manusia atau yang di-share kepada manusia. Misalnya, holiness. Allah itu kudus, kita juga punya sifat kudus. Kemudian kebenaran Allah, righteousness of God. Allah itu benar, kita juga punya sifat benar. Kemudian justice, keadilan Allah. Allah itu adil, kita juga punya sifat keadilan. Kemudian apa lagi? Spirituality. Allah itu entitas yang rohani, yang spiritual. Kita juga punya aspek spiritual di dalam diri kita sendiri. Jadi kita ini bukan hanya materi, tapi kita juga punya aspek spiritual. Soul kita atau spirit kita itu non materi, dan itu kita dapatkan dari Allah. Dan you bisa tambahkan lebih lanjut, wisdom misalnya. Allah itu adalah Allah yang berhikmat, kita juga memiliki kapasitas hikmat. Jadi waktu Alkitab bicara tentang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, itu tidak berarti bahwa Tuhan itu punya bentuk fisikal, maka kita punya bentuk fisikal. Karena Tuhan itu punya telinga, punya mata, punya hidung, punya alis mata, punya rambut, dan lain sebagainya. Maka kita juga punya yang demikian. Bukan itu maksudnya. Yuk baca aja para penafsir, yuk baca aja para theologians yang sangat besar, yang sangat raksasa, yang representatif di dalam sejarah kekristenan. Mereka tidak bicara tentang selem dan demut dalam arti physical form, bentuk fisikal. Mereka bicara itu dalam arti attributes, sifat atau karakter, seperti yang tadi saya gambarkan bagi saudara-saudara. Jadi kita ini punya sifat beauty dan menyukai keindahan karena Allah itu beautiful. Kita ini punya sifat benar karena Allah itu benar. Kita ini punya sifat suci karena Allah itu suci. Kita ini punya hikmat karena Allah itu punya hikmat, dan seterusnya. Saudara pikir saudara dapat itu dari mana? Saudara dapat itu dari Allah. Atas dasar apa? Karena saudara diciptakan menurut selem dan demut, gambar dan rupa Allah. Jadi selem dan demut di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26-27 itu tidak bicara tentang physical form, bentuk fisikal atau corporeality, tapi bicara tentang atribut-atribut. Oke ya? Ya, satu lagi Pak di kolom chat di ruang Zoom. Pertanyaannya begini. Ini memang di luar topik dari seminar di Malaysia, tetapi ini masih menjadi pergumulan penanya Pak William ya. Pertanyaannya adalah apakah gereja termasuk melakukan misi marturia mengenai bersaksi ya, jika melakukan pemberian kambing bagi umat Muslim pada hari raya Idul Adha dengan alasan agar gereja dapat memiliki keleluasaan dalam beribadah dan melakukan gerakan marturia di tengah-tengah masyarakat lingkungan gereja. Apakah itu dibenarkan menurut Alkitab atau itu justru bertentangan dengan Alkitab yang melarang kita untuk memberikan persembahan, apalagi kita tahu tujuan Idul Adha adalah untuk membersihkan dosa dengan memberikan kurban. Itu pertanyaannya Pak. Ya, oke. Pertama, pelayanan yang dilakukan itu sebenarnya masuk dalam pelayanan diakonia. Jadi waktu gereja
melakukan tindakan sosial itu sebetulnya masuk dalam tindakan diakonia. Jadi kalau saudara lihat ada tiga panggilan gereja kan, marturia, kemudian diakonia dan koinonia. Jadi marturia, diakonia dan koinonia. Marturia itu tugas panggilan kesaksian, memberitakan Injil, menjalankan misi amanat agung dan seterusnya, itu masuk dalam kategori panggilan marturia. Kemudian koinonia itu panggilan untuk bersekutu, jadi ibadah setiap minggu, persekutuan doa, PA, khotbah dan lain sebagainya, itu masuk dalam panggilan koinonia. Dan yang terakhir adalah panggilan diakonia. Nah, diakonia itu adalah tindakan sosial atau pelayanan sosial gereja, baik untuk sesama orang-orang Kristen maupun untuk orang-orang di luar Kristen. Nah, melakukan tindakan diakonia untuk orang-orang di luar Kristen itu tidak salah. Jadi misalnya kalau ada bencana alam, kemudian saudara rame-rame kumpulin baju bekas atau beras atau Indomie dan lain sebagainya, gula, teh, kopi, kemudian saudara kirim ke daerah bencana, terlepas dari dia agamanya apa, itu saudara sudah terlibat di dalam pelayanan diakonia. Atau karena kalau ada tetangga saudara yang non-Kristen, tapi dia sangat miskin sekali dan sedang starving ya, kelaparan, anak-anaknya juga tidak punya pakaian yang cukup baik, dan lain sebagainya, tinggal di gubuk yang reyot. Kemudian karena saudara punya berkat yang lebih, saudara pergi mengunjungi, kemudian saudara kasih beras atau kasih baju yang layak dipakai, dan saudara memberikan sejumlah uang untuk anak-anaknya bisa sekolah dan lain sebagainya. Itu tindakan diakonia dan itu Tuhan senang saudara melakukan itu. Tapi kasus spesifik yang saudara angkat di sini, memberi kambing untuk Idul Adha, itu saya tidak setuju. Karena itu punya nilai religius, itu punya nilai keagamaan. Kita tidak boleh berpartisipasi di dalam hari, terlepas dari kita menghargai dan terlepas dari kita bertoleransi. Tapi bertoleransi dan menghargai tidak berarti kita ikut-ikutan, kan? Bertoleransi tidak berarti kita ikut-ikutan. Menghargai juga tidak berarti kita ikut-ikutan. Bertoleransi dan menghargai berarti kita membiarkan dia secara bebas, tanpa gangguan, tanpa halangan, tanpa hambatan, menjalankan apa yang dia imani. Itu toleransi. Jadi kita tidak boleh mempersekusi, tidak boleh bikin keributan, tidak boleh teriak-teriak, tidak boleh menghambat kegiatan keagamaan orang lain. Tapi kalau kita secara sengaja ikut di dalam tindakan itu, dengan alih-alih supaya kita itu diterima dan lain sebagainya, itu berarti kita sudah kebablasan. Karena Idul Adha itu sendiri punya makna teologis yang sangat spesifik di dalam teologi Islam, yang kita tidak setuju dengan itu. Kita tidak menerima itu. Secara teologikal, kita tidak menerima itu. Jadi kenapa kita harus berpartisipasi secara langsung memasuki kegiatan-kegiatan religius semacam itu dengan membawa ini dan membawa itu, dengan tujuan supaya kita tidak diganggu. Oh, kamu bawa ini dan itu juga, kalau sudah saatnya mereka ganggu kamu, mereka tetap akan ganggu kamu. Jadi menurut saya ini kebablasan kalau itu contohnya ya. Tapi kita harus membedakan contoh yang tadi dengan 3 panggilan gereja ya, yaitu koinonia, marturia, dan diakonia. Itu harus dibedakan. Persoalan kalau itu sesuatu tindakan sosial secara umum tanpa punya nilai sifat keagamaan seperti bencana alam, orang sakit di rumah sakit, atau anak yatim piatu, janda dan fakir miskin dan lain sebagainya, kita tidak pandang agamanya. Tapi kita mau menolong sebagai sesama manusia dan sebagai gereja yang punya panggilan diakonia, itu go ahead, itu tidak ada masalah. Tapi terlibat secara langsung di dalam kegiatan-kegiatan religius semacam itu jangan. Itu tidak boleh. Jadi kalau saudara punya pendeta yang punya kebijakan begitu, saudara harus speak up. Ini tidak boleh. Kita tidak boleh terlibat di dalam kegiatan semacam ini. Kita harus menghargai, kita harus bertoleransi dengan tidak mengganggu, dengan tidak membuat keributan dan membiarkan mereka melakukan apa yang mereka lakukan, itu cukup, itu enough. Kenapa harus kebablasan?
dengan melakukan hal seperti yang ditanyakan di dalam pertanyaan ini. Oke. Oke, terima kasih. Jadi sekarang kita kembali ke BCCM Sri Muda. Silakan Pak Lawa ya. Shalom. Oke, ada dua soalan yang saya kumpulkan. Oke, soalan yang pertama ini berkenaan dengan isu semasa juga, Pak. Oke, tapi lebih kepada pertanyaan, apakah ini tanda-tandanya murtad, Pak? Contohnya apabila ketua-ketua gereja mengumumkan hal-hal yang tidak berkenaan dengan Alkitab. Jadi apakah itu sudah menjadi tanda bahwa orang itu sudah murtad? Oke, secara spesifiknya adalah tentang perkawinan sesama jenis. Dan gereja Lutheran itu lebih awal, sekitar tahun 2013. Ya, kami sudah mengalami krisis itu dan diikuti oleh gereja Anglikan dan seterusnya lah gereja Roman Katolik. Jadi, apakah sifat kita sebagai pengikut Kristus yang baik untuk hal-hal seperti ini? Soalan yang kedua berkaitan dengan hal yang semasa juga, berkenaan dengan Kristen progresif. Oke, ada satu pernyataan Dr. Deki yang mengatakan bahwa Brian itu bukan Kristen dan bukan progresif. Jadi pertanyaannya ada, apakah ada Kristen yang progresif? Oke, terima kasih Pak. Ya, Oke. silakan Pak. Nah, pertanyaannya bagus ya. Pertanyaan yang pertama tentang apakah mengizinkan, kalau gereja mengizinkan pernikahan sesama jenis, maka itu masuk dalam kategori murtad. Sebenarnya itu bukan masuk di dalam kategori itu. Waktu kita bicara tentang apostasi kemarin atau murtad, itu lebih bersifat individual. Jadi individu-individu di dalam gereja. Jadi kalau misalnya ada anggota gereja atau bahkan anggota majelis, anggota presbiter, atau bahkan individu pendeta tertentu yang meninggalkan kekristenan, itu kita sebut itu dengan istilah apostate atau istilah murtad. Tapi kalau berkaitan dengan sikap gereja atau ajaran gereja yang fundamental terkait dengan topik yang fundamental, itu lebih labelnya atau kategorinya adalah apa namanya ajaran yang salah atau apa namanya posisi yang menyimpang atau posisi yang benar. Nah, dalam kaitan dengan pertanyaan spesifik tadi, contoh spesifik tadi tentang LGBTQ ya, pernikahan sesama jenis tadi, gereja-gereja yang mengambil posisi untuk inklusif dan menerima itu sebagai bagian dari kehidupan yang wajar di dalam gereja, seperti yang sudah dimention oleh Pak Lawa tadi, adalah gereja-gereja yang sudah menyimpang dari firman Tuhan. Mereka lebih memilih untuk konform dengan dunia ini, standar dunia ini, ketimbang konform dengan apa yang ada di dalam kitab suci. Tidak ada orang Kristen yang membaca kitab suci secara benar, kemudian mengatakan, oke, kamu itu tidak apa-apa menikah sesama jenis dan kamu tetap saudara seiman saya dan itu it's okay, itu bukan dosa dan itu baik-baik saja. Tidak ada. Karena itu bahkan eksplisit ada di dalam Alkitab. Misalnya secara naratif saudara bisa baca itu di dalam peristiwa Sodom dan Gomora. Termasuk saudara bisa baca itu di dalam kitab Yosua, peristiwa yang hampir mirip terjadi. Kemudian saudara bisa baca itu juga di dalam surat 1 Korintus ya, tentang para pemburit. Istilah pemburit itu istilah untuk orang yang melakukan hubungan seksual antar sesama jenis. Jadi burit itu kan bokong kan. Jadi orang yang melakukan hubungan seksual secara homoseksual itu kemudian bicara tentang perempuan tidur dengan perempuan, laki-laki tidur dengan laki-laki, ibu tidur dengan anak, itu semua dikecam, dikondem di dalam Alkitab. Etika Kristen tidak mengizinkan hal yang bersangkutan. Artinya orang-orang yang mengizinkan perilaku yang demikian sebagai bagian dari gereja, bahkan mereka ikut memberkati itu ya dan mendoakan itu, itulah orang-orang yang telah menyimpang sangat jauh dari kebenaran firman Tuhan. Bisa dikatakan mereka sudah menuju kepada bidat ya, menuju kepada ajaran sesat itu. Karena itu sudah merupakan penolakan yang sangat-sangat kuat terhadap otoritas firman Tuhan. Bagi mereka Alkitab itu tidak lagi berotoritas. Jadi mereka mencoba reinterpreting the scripture ya.
menafsirkan ulang kitab suci untuk konform, untuk disesuaikan dengan keinginan orang-orang berdosa itu. Jadi mereka tidak lagi melawan dosa, mereka tidak lagi menegaskan ketegasan firman Tuhan terhadap dosa yang bersangkutan, malah mereka bilang it's okay, lakukan saja, go ahead, Tuhan memberkati engkau. Nah, itu bukan sikap yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Kemudian yang kedua tentang Kristen progresif, bahwa si Brian itu bukan Kristen dan bukan progresif. Tapi pertanyaannya, apakah ada Kristen progresif? Nah, saudara harus mengerti baik-baik apa yang dimaksudkan dengan Kristen progresif. Menurut Kristen progresif, Alkitab itu bukan merupakan otoritas mutlak. Itu saatnya Brian mengatakan, oh Alkitab itu bisa salah, bertabrakan satu sama lain. Jadi pada kesempatan pertama, mereka sudah menolak otoritas final, otoritas mutlak dari firman Tuhan, menolak sola scriptura yang merupakan prinsip penting di dalam teologi reformasi. Ada pilar-pilar itu ya, sola scriptura, sola gratia, sola fide, solo Christus, soli Deo gloria, dan the priesthood of the believers. Itu 6 prinsip Protestanisme itu, prinsip formalnya, sola scriptura sudah langsung ditolak. Nah, kalau you menolak prinsip itu, you bukan Kristen. You bukan Kristen. Karena you akan menciptakan otoritasmu sendiri di samping Alkitab firman Tuhan, kemudian you berbicara atas otoritas otonommu sendiri. You tidak lagi berbicara atas otoritas Tuhan. Dan itu saatnya Brian di dalam salah satu cuplikan videonya dengan otoritasnya sendiri mendeklar bahwa seorang ustadz di Indonesia itu adalah anak Tuhan Yesus. Dia bahkan tidak perlu percaya kepada Tuhan Yesus, tidak perlu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tidak perlu percaya Yesus mati melalui penyaliban dan bangkit dari kematian, tapi Brian atas otoritasnya sendiri bilang ustadz ini anaknya Tuhan Yesus. Nah, itu karena dia sudah menolak otoritas Alkitab sebagai sola scriptura, sebagai the infallible authority, otoritas yang tanpa salah. Itu dia sudah tolak itu. Nah, itu bukan posisi Kristen, termasuk para teolog dan para penulis tokoh-tokoh penting di dalam Kristen progresif tidak percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Bahkan ada yang menulis buku seperti yang saya kemarin kutip di dalam khotbah saya, ya, Tom Harpur menulis buku berjudul The Pagan Christ. Di dalam buku itu Tom Harpur bilang sebenarnya Yesus itu mungkin bahkan tidak pernah ada, karena cerita-cerita tentang Yesus itu sangat mungkin dikomposisi berdasarkan cerita-cerita mitologi kuno seperti dari Babilonia, dari Mesir, dari Asur, dari Yunani, dari Romawi. Kemudian jadilah apa yang ada di dalam Alkitab. Dan masih banyak lagi. Atau misalnya orang-orang seperti Brian McLaren, ya. Brian McLaren itu salah satu tokoh besar di dalam Kristen progresif, mengatakan kita tidak perlu bicara tentang kebangkitan Yesus. Kebangkitan Yesus itu non-esensial, tidak penting. Padahal Paulus bilang, kalau Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah kamu menjadi percaya dan kami terbukti sebagai para pendusta. Jadi orang-orang ini betul-betul menolak segala sesuatu yang fundamental dan yang esensial di dalam kekristenan, lalu mereka menciptakan otoritas mereka sendiri. Itu non-Kristen. Kemudian saya bilang tidak progresif. Karena apa? Karena sebenarnya sikap-sikap semacam itu bukan baru sekarang. Tapi itu merupakan daur ulang kombinasi dari sejumlah paham isme di dalam sejarah seperti liberalisme yang menolak otoritas Alkitab sebagai firman Tuhan, menolak Yesus lahir dari anak darah, dari seorang perawan, itu ditolak di dalam liberalisme. Dan Kristen progresif juga para penulisnya percaya Yesus tidak lahir dari seorang perawan. Kemudian menolak mujizat-mujizat Yesus. Jadi Kristen progresif juga begitu. Saya sudah kutip itu di dalam salah satu video saya, mengatakan bahwa mujizat-mujizat Yesus itu tidak benar-benar terjadi. Jadi menolak kelahiran Yesus melalui anak darah, menolak mujizat-mujizat Yesus, termasuk mengatakan bahwa Yesus tidak pernah menginginkan untuk disembah sebagai Allah. Semua doktrin-doktrin primer di dalam kekristenan itu ditolak di dalam Kristen progresif. Jadi itu bukan posisi Kristen. Jelas itu bukan posisi Kristen.
Kemudian selain liberalisme, mereka juga ambil dari postmodernisme, ya bahwa segala sesuatu itu relatif, apa yang disebut dengan relativisme filosofikal itu mereka terima itu. Tidak ada kebenaran mutlak. Kemudian mereka ambil juga dari dekonstruksinya Derrida, mereka ambil juga dari agama timur seperti panentheism. Jadi hal-hal yang sebenarnya sudah disebut sebagai sampah-sampah konseptual di dalam sejarah, mereka pungut itu, kemudian mereka gabung itu seperti orang bikin jus ya, gabungin alpukat, mangga, semangka, pepaya di satu mangkuk, kemudian jadilah jus. Itu tidak progresif. Itu hanya daur ulang hal-hal yang sudah basi di dalam sejarah, lalu diberi nama yang baru, namanya Kristen progresif. Jadi tidak Kristen dan tidak progresif, karena progresif berarti step by step you mengalami progres, mengalami kemajuan kepada tahap yang jauh lebih baik atau jauh lebih ya, jauh lebih canggih, jauh lebih mutakhir. Nah, Kristen progresif itu tidak baru, tidak mutakhir, tidak canggih. Kalau saudara teliti ajaran-ajarannya, itu semua sudah ada di dalam sejarah. Mereka hanya kasih nama baru aja. Nama barunya adalah Kristen progresif, tapi tidak progresif di dalam kontennya dan tidak Kristen di dalam konten. Nah, maka pertanyaannya, apakah ada Kristen yang progresif? Nah, itu saatnya kita perlu redefine, mendefinisikan ulang detailnya, istilahnya. Kalau saudara progresif di dalam pemahaman saudara, itu oke, itu yes. Karena ingat, orang Kristen harus progresif, bukan? Alkitab bicara tentang kamu harus bertumbuh di dalam Tuhan, bertumbuh di dalam iman, bertumbuh di dalam pemahaman kita akan firman Tuhan, bertumbuh di dalam kasih kita kepada Tuhan. Jadi kita boleh progresif dalam hal ini, progresif dalam pemahaman kita, progresif dalam kasih kita, dan progresif dalam trust kita kepada Tuhan. Jadi kalau kemarin itu kita percayanya 15%, kita progres itu menjadi 20%, menjadi 50%, 70%, dan lebih tinggi lagi. Jadi progres dalam pengertian itu oke. Tapi kita tidak boleh progres dalam hal doktrin. Kita tidak boleh ngarang doktrin yang baru. Tidak boleh. Kalau kita ngarang doktrin yang baru, atau menolak doktrin-doktrin yang sudah ada, itu tidak progresif. Itu adalah sebuah kemunduran. Itu adalah sebuah defisiensi. Itu bukan progresif. Nah, yang dilakukan oleh orang-orang yang memberi diri mereka nama Kristen progresif, mereka tolak semua doktrin, mereka nolak semua doktrin-doktrin primer di dalam kekristenan, kemudian mereka bikin ajaran mereka sendiri dengan mendaur ulang berbagai konsep yang tadi saya sebutkan, dan mereka bilang itu progresif. Itu tidak progresif, itu kemunduran. Kita orang Kristen, kita tidak menciptakan doktrin baru supaya progresif. Kita juga tidak menolak doktrin-doktrin yang sudah baku di dalam kekristenan supaya progresif. Kita mengacu kepada semua doktrin itu, menerima semua doktrin itu, merefleksikannya dengan dengan implikasi yang baru, aplikasi yang baru. Artinya kita bertumbuh di dalam pemahaman kita, pengertian kita, dan kecintaan kita kepada Tuhan. Itu progresif dalam pengertian itu, saya setuju. Jadi kita orang Kristen harus progresif, harus. Tapi progresif dalam hal-hal yang tadi, progresif dalam pemahaman kita, progresif dalam iman kita, progresif dalam cinta kasih kita kepada Tuhan dan kepada sesama, yes. Tapi tidak boleh progresif dalam hal doktrin, tidak boleh. Doktrin itu sudah fix, doktrin itu stabil, doktrin itu permanen. You tidak boleh mengubah doktrin, you tidak boleh merevisi doktrin, tidak boleh. Doktrin itu permanen, doktrin itu fix, doktrin itu stabil, doktrin itu konsisten, itu tidak boleh progres. Yang progres adalah understanding-nya kita, pemahamannya kita akan firman Tuhan. Oke. Oke, terima kasih Pak. Ya, masih ada dari BCCM? Kayaknya masih ada. Sekitar 30 menit lagi kita akan close untuk Q&A yang malam hari ini. Silakan Pak Lawa atau beliau yang lain, Lisa mungkin ya. Silakan Lisa. Selamat malam semuanya. Jadi soalan saya di sini itu berkaitan
kalau kita sudah mati kan, ya kita tahu kita mati dalam Kristus, tapi pada saat sebelum penghakiman Yesus Kristus itu, penghakiman Tuhan Allah kita yang kalinya nanti itu, atau ada suatu tempat yang spesifik? Mungkin boleh diperjelaskan di bagian yang itu. Mungkin ini sedikit keluar daripada topik tema kita pada hari yang lalu. Ya, oke. Tadi agak putus-putus. Tadi siapa namanya? Saya lupa namamu. Lisa. Oke. Jadi kalau tadi saya mendengar dengan baik, Lisa bertanya tentang pada waktu kita mati, apakah kita pergi ke tempat yang spesifik? Apakah begitu pertanyaannya? Karena tadi saya di sini saya dengar itu putus-putus, signal saya kurang terang tadi, atau mungkin di sana yang kurang terang. Apakah begitu pertanyaannya tadi, Lisa? Iya, Saya konfirmasi dulu. kurang lebih oke. seperti itu, dokter. Tapi adakah dia macam kita berkeliaran di dunia ini sementara menunggu hari penghakiman, ataupun stay di dalam tanah, ataupun pergi ke suatu tempat yang spesifik, atau ada penjelasan yang lain lagi? Terima kasih, Lisa. Ya, saya berharap kemarin Carol dan kawan-kawannya kemarin ngumpul untuk mau nanya saya apa, tapi saya tidak sempat jawab. Kalau kalian mau tanya bisa gunakan kesempatan ini sekarang ya. Ada satu yang laki-laki yang agak besar badannya itu yang main keyboard itu. Sebelum saya jawab ini, apa namanya? Rasanya persoalan itu boleh saya pertanyakan ya di sini, sebab sepertinya Ya. kami ada bincang persoalan itu tentang purgatori, pengajaran Ya, oke. purgatori. Ya, oke. Ya. Ya, jadi ada dua pertanyaan ya, pertanyaan tentang kehidupan setelah kematian dan juga tentang purgatori. Kita mulai dulu dari yang pertama ya. Jadi pertanyaan yang pertama itu di dalam Christian theology itu disebut pertanyaan tentang intermediate state. Intermediate state. Jadi you kalau lagi santai, you bisa Google itu, Google aja intermediate state. Di dalam Christian theology, you akan dapat banyak kali entry. Tapi hati-hati karena di internet ini banyak orang itu asal nulis, nanti you bisa tersesat. Jadi supaya you tidak sesat, you dengar aja saya jelaskan untuk saudara. Jadi intermediate state itu bicara tentang masa atau status antara, in between, antara kematian dan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Itu disebut intermediate state. Nah, pada waktu kita mati, tubuh kita itu kan menjadi hancur kan, dikuburkan kemudian menjadi hancur kan, tetapi roh atau jiwa kita itu tetap hidup. Roh atau jiwa kita tetap hidup. Nah, dia tetap hidup di mana? Apakah dia berkeliaran ke sana kemari, pergi kunjungi Malaysia, kunjungi Amerika, atau pergi ke New York, atau pergi ke Kuala Lumpur? No, dia tidak keliaran. Karena ingat, di dalam Filipi pasal yang ketiga, di dalam surat Filipi, Paulus bicara tentang aku ingin pergi dan diam bersama dengan Kristus. Jadi orang-orang yang sudah mati di dalam Tuhan, mereka berdiam bersama-sama dengan Kristus. Itu yang pertama. Atau istilah yang lain digunakan di dalam Injil Lukas, di dalam, kalau saudara baca perumpamaan tentang Lazarus yang miskin dan orang kaya itu, kemudian mereka berdua mati, orang yang kaya itu langsung dihukum kan? Dia langsung dihukum kan? Dia langsung dihukum, jadi dia tidak gentayangan, dia tidak keliaran pergi belanja, atau pergi kunjungi neneknya, pergi kunjungi kakeknya. Dia langsung dihukum. Sementara Lazarus yang miskin itu, dia ada di mana? Alkitab menggunakan istilah di pangkuan Abraham. Nah, tidak berarti bahwa Abraham pangku kita semua di surga. Itu istilah simbolik, itu istilah metaforik. Artinya dia ada di dalam situasi dan di tempat
di mana orang-orang kudus semisal Abraham, semisal Musa, semisal Elia, semisal Daud, semisal Salomo itu ada di sana. Jadi tidak keliaran kemana-mana. Tidak keliaran kemana-mana. Nah, di dalam kondisi yang demikian, poin yang ketiga, di dalam kondisi yang demikian, mereka itu dalam kondisi disembodied. Saudara tahu disembodied? Without body, tanpa tubuh. Karena tubuhnya kan sedang ada di dalam kubur kan, menanti resurrection ya, menanti kebangkitan tubuh pada hari parusia. Yesus datang kedua kali. Itu sebabnya di dalam pengakuan iman rasuli kita, saudara perhatikan proposisi yang terakhir itu, kebangkitan tubuh atau kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Nah, sekarang kan belum terjadi kebangkitan daging belum terjadi kebangkitan tubuh, belum. Jadi orang-orang yang sudah meninggal di dalam Tuhan Yesus, percaya kepada Tuhan Yesus, mereka dalam kondisi disembodied, without body, kemudian mereka ada bersama-sama dengan Kristus, atau istilah dari Lukas itu di pangkuan Abraham, itu istilah metaforik ya, itu simbolik, dan mereka dalam kondisi sadar, karena di dalam sejarah, misalnya Bapak Gereja yang sangat besar namanya Agustinus mengajarkan teori soul sleep, jiwa itu tertidur ketika kita mati. Jadi tidak dalam kondisi sadar. Nah, itu tidak sesuai dengan ajaran Alkitab. Kita tidak percaya begitu. Kita percaya, kita orang-orang yang sudah percaya meninggal, mereka dalam kondisi sadar. Dalam kondisi sadar. Tapi dalam kondisi yang sangat bahagia sekali. Dan tidak keliaran kemana-mana. Dan tidak gentayangan kemana-mana. Jadi, kalau lain kali saudara nonton film horor, kemudian ada hantu, hihihihi, pakai baju putih itu pasti fiksi. Itu pasti fiction. Itu bukan apa namanya kenyataan ya. Orang yang sudah meninggal tidak keliaran kemana-mana. Yang meninggal di luar Tuhan langsung dihukum. Yang meninggal di dalam Tuhan berdiam bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Ya. Kemudian pertanyaan yang kedua tentang purgatori. Oke, purgatori itu adalah doktrin yang secara spesifik diajarkan di dalam gereja Katolik Roma. Jadi sebelum kita bahas tentang purgatori, kita perlu ngerti dulu logiknya apa. Kenapa kita mengajarkan doktrin itu? Menurut mereka, waktu Kristus mati di atas kayu salib sebagai apa namanya penal substitution buat kita, sebagai korban pengganti buat kita, waktu Kristus mati di atas kayu salib, yang ditanggung oleh Kristus adalah eternal punishment. Yang ditanggung oleh Tuhan Yesus itu adalah hukuman kekal. Tapi eternal punishment yang ditanggung oleh Tuhan Yesus kan kita masih berdosa kan? Saudara dan saya masih berdosa kan? Nah, kalau kita masih berdosa kan harus ada hukumannya kan? Nah, maka mereka membedakan antara eternal punishment dengan temporary punishment. Penghukuman yang sifatnya temporer. Karena kita masih berdosa. Nah, temporary punishment itu ditanggung oleh siapa? Ditanggung oleh kita sendiri. Lalu ditanggung di mana? Ditanggung di dalam purgatori. Purgatori berarti api penyucian. Jadi setelah kita mati, kita dimasukkan ke dalam api penyucian. Untuk menanggung temporary punishment atas dosa-dosa kita setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus. Itu logiknya begitu. That's why kenapa mereka mengajarkan doktrin purgatori. Nah, kita orang-orang reformasi tidak membedakan antara temporary dan eternal punishment. Baik Calvin, baik Luther, baik Zwingli, Beza dan kawan-kawan tidak membedakan itu. Karena di dalam reformasi, gereja-gereja reformasi, apakah di dalam Calvinisme atau Lutheranisme dan Zwinglian, mengajarkan bahwa kematian Kristus itu menanggung semua hukuman atas dosa kita. Jadi yang eternal maupun yang temporer itu ditanggung secara komplit, secara sempurna, once for all, satu kali untuk selama-lamanya oleh Tuhan Yesus Kristus.
Jadi tidak perlu ada doktrin purgatori itu lagi. Jadi itulah sebabnya ketidaksetujuan kita bukan hanya soal bahwa Alkitab itu tidak mengajarkan purgatori, tapi lebih terkait kepada kristologi, lebih terkait dengan manfaat dan nilai value of the death of Christ. Lebih terkait dengan itu. Kalau you value kematian Kristus itu hanya terkait eternal punishment, tanpa without menanggung temporary punishment, you akan bikin doktrin purgatori. Tapi kalau you value kematian Kristus itu sebagai kematian yang perfect, yang sempurna, yang inklusif semua dosa dan hukuman atas dosa kita, baik yang sekarang, yang sudah lalu, yang masa lalu, yang sekarang maupun dosa di masa depan, Kristus sudah menanggung itu semua. You tidak perlu doktrin purgatori. Jadi you bisa lihat ya, fundamental difference, perbedaan fundamental antara teologi reformasi dengan teologi Katolik Roma itu lebih terkait dengan nilai, the value of the death of Christ, lebih terkait dengan the gospel. Itu sebenarnya kalau saudara baca salah satu tesis dari Martin Luther ya, saya tahu saudara gereja Lutheran, saudara pasti suka saya bicara tentang Luther ya. Di dalam salah satu tesis dari Luther mengatakan harta gereja satu-satunya adalah the gospel of Jesus Christ. Dan waktu dia bicara tentang the gospel, itu dia bicara tentang the value of the death of Christ, nilai kematian Kristus, teologi salib. Itu sangat penting sekali di dalam teologi Luther, dan Calvin setuju dengan itu. Yes, kematian Kristus itu nilainya sempurna, inklusif. Semua dosa kita, yang kecil, yang besar, yang dulu, yang sekarang, di masa depan, semua telah ditanggung secara sempurna, once for all, di dalam Tuhan Yesus. Itu sebabnya Yesus di atas kayu salib itu mengatakan tetelestai, sudah genap, sudah lengkap, sudah sempurna. Kematian Yesus itu perfect, tidak perlu ditambah apa-apa lagi. Nah, di samping itu secara data Alkitab, memang Alkitab tidak pernah mengajarkan doktrin purgatori. Tidak ada satupun ayat, bagian di dalam Alkitab yang mengajarkan tentang doktrin purgatori. Sama sekali tidak ada. Nah, mereka mencoba-coba mencari-cari ayat untuk mendukung doktrin purgatori. Misalnya pergi pada 1 Korintus yang mengatakan bahwa pada akhirnya Tuhan akan menghakimi, menilai pekerjaan kita, dan pekerjaan yang tidak bertahan itu akan dibakar. Kemudian orang-orang itu seperti diselamatkan dari dalam api. Lalu mereka mencoba memakai ayat itu untuk bilang, oh ini bicara tentang purgatori. No, ayat itu tidak bicara tentang purgatori. Ayat itu bicara tentang ministry. Semua pelayanan kita, saudara dan saya, apakah saya sebagai dosen, sebagai pendeta, sebagai guru Injil, sebagai hamba Tuhan, atau saudara sebagai song leader, sebagai pemain musik, atau terlibat di dalam pelayanan apapun, di hadapan Tuhan Yesus, nanti semua pelayanan kita itu akan dinilai oleh Tuhan Yesus. Semua yang tidak berkenan kepada Tuhan, semua yang tidak memuliakan Tuhan Yesus, semua yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, itu akan dibakar. Pekerjaan itu tidak punya nilai, tidak punya value. Tetapi kita sendiri tetap diselamatkan. Itu poin Paulus di dalam teks itu. Paulus tidak bicara sama sekali tentang doktrin purgatori. Jadi doktrin purgatori itu tidak ada di dalam Alkitab, tetapi mereka bikin itu berdasarkan menurut mereka itu ada di dalam kitab apokrifa ya, 1 Makabe, 2 Makabe. Kemudian mereka membangun doktrin semacam itu. Tapi sebenarnya doktrin itu lahir dari logik yang tadi, logik tentang the value of the death of Christ, the sufficiency of the death of Christ. Apakah cukup atau tidak? Itu persoalan utamanya di situ. Jadi problem paling utamanya adalah pertanyaan, apakah kematian Yesus itu cukup atau tidak? Menurut mereka tidak cukup, insufficient. Nah, reformasi bilang sufficient dan once for all, satu kali untuk selama-lamanya. Itu reformasi. Oke ya? Ya, baik Pak.
Terima kasih. Dua penanya lagi, setelah itu nanti kita akan tutup. Satu dari Pak Chandra, nanti yang satu langsung disampaikan langsung oleh Carol. Yang dari Pak Chandra itu mengenai seminar minggu lalu yang di Malaysia tentang konsep Allah Tritunggal, dan dalam penjelasan itu konsep tentang Allah Tritunggal itu paling tuntas di dalam kekristenan dibandingkan dengan yang lain, paling tuntas. Di Malaysia, dari Malaysia. Ini Ya, pertanyaannya adalah apakah yang dimaksudkan ini pada keesaan Allah ataukah termasuk hal-hal juga hal lain juga, misalnya providensia Allah. Oke. Ya. Pertanyaan kedua. Nanti langsung disampaikan oleh Carol nanti. Oke, silakan Carol. Silakan Carol, buka mic-nya. Oke, shalom semua. Shalom. Ya, salam. Oke, so pertanyaan saya di sini adalah mengenai doktrin keselamatan, di mana semasa dalam pembelajaran doktrin keselamatan tuh Pak Deki ada mengatakan, ada mengatakan bahwa keselamatan kita itu tidak ditentukan oleh berapa banyak kebaikan yang kita buat, perbuatan-perbuatan baik yang kita buat. Itu semuanya, keselamatan kita itu semuanya dilakukan oleh Tuhan secara sepenuhnya, tuntasnya, di mana Tuhan Yesus sendiri sudah turun ke dunia, mati di atas kayu salib untuk menebus semua dosa kita. Hari yang ketiga dia bangkit menjadi Tuhan kita. Itu kita punya, inilah keselamatan yang kita, itu tidak ditentukan oleh sedikit pun perbuatan baik yang datang daripada kita sendiri. Itu pemahaman yang kita ada. Jadi, dan lagi Pak Deki juga ada mengatakan bahwa selepas kita menerima kasih anugerah daripada Tuhan tuh, jadi semua itu akan kelihatan daripada buah-buah roh daripada perbuatan kita lah. Sebab kita sudah memiliki kasih pengampunan daripada Tuhan, penebusan daripada Tuhan, dan selepas kita sudah menerimanya itu secara otomatis kita akan boleh melihat semuanya itu daripada perbuatan kita, buah-buah roh. Jadi persoalan saya di sini, bagaimana pula dengan orang yang mungkin mempunyai pemahaman yang berbeda ataupun mempunyai pemahaman yang salah lah, di mana disebabkan dia tahu yang keselamatan itu boleh diperoleh secara cuma-cuma dengan mempercayai Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk menebus setiap dosa kita, dan dia boleh memiliki keselamatan itu secara cuma-cuma tanpa mengendahkan tanpa mengira berapa banyak perbuatan baik yang dia buat. Mungkin dia memiliki pemahaman yang seperti inilah, di mana mungkin bagi orang ini dia mengatakan yang tidak kiralah berapa banyak pun kelakuan yang saya buat, perbuatan-perbuatan yang tidak benar yang saya buat itu tidak dikira. Sebab Tuhan pasti akan mengampuni. Jadi apa pandangan Pak Deki untuk orang-orang yang memiliki pemahaman atau pengertian yang seperti inilah? Bagaimana kita mau mengelak supaya orang-orang tidak akan menyalahgunakan ataupun memperlehehkan kasih pengampunan yang Tuhan sudah bagi sama kita. Itu soalan saya yang pertama. Jadi soalan saya yang kedua itu Pak Deki, ini mengenai pasal soalan yang ditanyakan oleh remaja kita sebentar tadi, di mana mengapa Tuhan harus menjadi manusia, mengapa kita menyembah manusia, itu. Jadi soalan saya di sini, apa pendekatan yang kita boleh buat untuk menjawab soalan-soalan ini? Sebab sebenarnya soalan-soalan ini ditanyakan oleh di kalangan remaja kita yang berada di lingkungan umur 12-13 macam begitu. Jadi apa pendekatan yang kita boleh buat supaya penerangan yang kita bagi sama dorang itu memang sesuai dengan level pemahaman dorang, supaya penerangan kita itu tidak terlalu mendalam yang membuatkan dorang makin confused, tapi itu bersesuaian dengan tahap pemahaman mereka. Bagaimana pula kalau mungkin soalan-soalan ini ditanyakan daripada seorang, mungkin orang yang masih berumur di kalangan di lingkungan umur yang 7-8 tahun mengenai iman kita. Macam mana, apa pendekatan yang kita boleh buat untuk menjawab persoalan mereka ini supaya mereka fahamlah bersesuaian dengan tahap pemahaman mereka. Itu saja soalan saya, Pak Deki. Baik, terima kasih. Silakan Pak. Ya, pertanyaan pertama dari Pak Chandra ya, Pak Chandra Johannes, tentang konsep Allah di dalam kekristenan adalah yang paling tuntas
dibandingkan dengan yang lain, itu benar. Itu saya state itu explicitly di dalam seminar saya tentang divine simplicity. Jadi waktu saya mengatakan begitu, saya mengatakan bahwa hanya di dalam kekristenan, jadi betul-betul hanya di dalam kekristenan, ya, terlepas dari komentar dari orang-orang yang suka ngoceh-ngoceh tak jelas yang tidak sekolah, hanya di dalam kekristenan yang dapat secara tuntas menjelaskan tentang hubungan antara singularity dan plurality of God, tanpa jatuh ke dalam politisme atau tanpa jatuh ke dalam unitarianism. Itu dijelaskan melalui doktrin kesederhanaan Allah dan juga doktrin Allah Tritunggal. Itu sebabnya di dalam doktrin Allah Tritunggal itu kita punya 3 proposisi itu kan. Allah itu Esa, Esa dalam pengertian simplicity. Jadi saudara harus ngerti tentang doktrin itu. Allah yang Esa itu subsist di dalam 3 pribadi yang berbeda, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi Bapa itu bukan anak, anak bukan Roh Kudus bukan Bapa, dan Roh Kudus bukan anak. Dan ketiga pribadi yang berbeda itu setara, artinya co-equal, kemudian satu hakikat, homoousios, dan juga sama-sama kekal, co-eternal. Nah, kalau saudara kuat di dalam 3 proposisi yang tadi, saudara tidak akan bisa digoncangkan oleh apapun juga. Nah, kemarin saya kasih contoh tentang teologi Islamik, kemudian teologi triteisme dan lain sebagainya dari Ellen G. White. Ellen G. White jatuh ke dalam pluralitas Allah tanpa menegaskan tentang keesaannya, sehingga dia berakhir dengan mengajarkan konsep heavenly trio, ya, trio surgawi, dan itu triteis. Kemudian di dalam teologi Islam tentang konsep tauhid itu, mereka sampai sekarang belum tuntas bicara tentang hubungan antara Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sifat-sifatnya. Itu tidak tuntas sampai dengan sekarang. Tidak tuntas sampai dengan sekarang. Itu sebabnya kaum Mu'tazilah bilang, oh, Tuhan itu tidak punya sifat. Kemudian kaum Asari dan Maturidi bilang, oh, Tuhan punya sifat, tapi sifat-sifatnya itu adalah bifurkasi dari esensi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, itu sangat huge sekali, bahkan sudah dilawan secara sangat brilian oleh John of Damascus, ya, pada abad yang ke-7, pada abad yang ke-8. Itu sangat brilian sekali. Jadi tidak tuntas sampai dengan sekarang. Betul-betul tidak tuntas. Satu-satunya konsep ketuhanan yang mengakomodasi baik keesaan maupun plurality of God itu adalah doktrin the Trinity dan divine simplicity. Jadi kita harus betul-betul punya self-confidence untuk doktrin itu. Para theologians kita, para filosofers kita, para filsuf dan para theologians kita, itu sudah tuntas menjelaskan itu. Hanya merupakan tugas kita sekarang untuk mengkomunikasikan itu kepada publik, sehingga publik tidak diombang-ambingkan dan tidak dibingungkan dan tidak disesatkan oleh berbagai macam komentar di luar sana. Terkait dengan providensi berarti pemeliharaan Allah. Pemeliharaan Allah itu tidak ada masalahnya dengan the Trinity. Karena di dalam doktrin Trinitas itu kita bicara tentang karya-karya Allah secara eksternal yang disebut dengan economic Trinity yang tadi saya jelaskan itu. Itulah karya-karya yang dilakukan oleh Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus terlibat aktif di dalam penciptaan, di dalam providensi alam semesta, di dalam penebusan, di dalam parusia langit baru dan bumi baru, bekerja di dalam kesatuan dan tanpa pemisahan. Itu sudah tuntas. Jadi in everything, baik di dalam economic Trinity maupun di dalam ontological Trinity yang tadi saya jelaskan, kekristenan itu sudah tuntas. Hanya sayang saja, dan ini kita perlu malu mengakui ini, tapi kita harus jujur mengakui, sayang sekali banyak pendeta kita tidak belajar. Sehingga banyak sekali jemaat tidak diajari. Mereka hanya mau bicara tentang hal yang praktis. Sayang sekali, ya. Nah, kita bersyukur ada media sosial, ada kecanggihan teknologi, kecepatan internet seperti sekarang. Saudara yang tidak pernah STP pun, di STP pun, atau di seminari, bahkan kita tidak pernah ketemu satu sama lain pun, saudara tetap bisa belajar materi-materi yang sangat penting sekali. Itu sebabnya saudara yang ikut saya di Verbum Veritatis, saya selalu ingatkan saudara, itu channel bukan untuk saudara senang-senang, bukan untuk hiburan. Saya tidak punya tugas untuk menghibur saudara.
tapi Tuhan akan menghakimi saya dan menghukum saya kalau saya tidak mengajar saudara dengan benar. Jadi baik-baik belajar supaya kita boleh bertumbuh di dalam pemahaman kita akan firman Tuhan dengan benar. Nah, kemudian ke dua pertanyaan dari Carol ya, pertanyaan tentang doktrin keselamatan. Kira-kira pertanyaan dari Carol adalah bagaimana dengan orang-orang yang percaya bahwa keselamatan itu sepenuhnya karya Allah, jadi tidak ada jasa manusia, tidak ada merit dari pihak manusia. Orang-orangnya percaya begitu, tapi pada saat yang sama dia bilang, oh kalau begitu saya tidak perlu punya perbuatan baik atau tidak peduli bagaimana saya hidup. Nah, artinya orang-orang yang mengaku sudah percaya dan mengaku Kristen, tapi mereka tidak terlalu peduli dengan bagaimana mereka hidup sebagai orang Kristen. Karena menurut mereka, mau hidup bagaimanapun, kita tetap akan diselamatkan. Nah, saudara-saudara, itu pemahaman yang salah. Alkitab tidak mengajari kita begitu. Alkitab tidak mengatakan bahwa kalau kamu sudah diselamatkan maka terserah kamu mau hidup bagaimana, itu tidak ada masalah. Justru sebaliknya, kalau orang berpandangan begitu bahwa karena sudah selamat by grace alone, karena sudah selamat atas dasar anugerah saja, maka boleh hidup sembarang, orang itu tidak selamat. Orang itu belum diselamatkan. Karena itu memperlihatkan bahwa dia tidak mengerti tentang apa itu keselamatan, dan even dia tidak bisa sense how great, betapa besarnya Allah mengasihi dia. Saudara, kalau ada seseorang yang korbankan dirinya bagi saudara, mati bagi saudara, menyerahkan everything untuk saudara bisa hidup, apa yang akan saudara lakukan dengan orang itu? Saudara tidak akan pergi lalu mencaci maki dia, menghina dia, melecehkan dia, kemudian menyakiti hatinya dan lain sebagainya. No. Yang saudara lakukan adalah saudara be grateful, ya, bersyukur sekali, dan saudara bersedia willingly melakukan apa saja. Ini orang sangat baik dengan saya. Nah, Tuhan itu melakukan segala-galanya bagi kita loh. Memberikan anak tunggalnya bagi kita. Dan bukan hanya melakukan segala-galanya bagi kita. Semua yang kita punya di dalam hidup ini, itu punya Tuhan. Tubuh kita ini punya Tuhan. Nafas hidup kita ini punya Tuhan. Pekerjaan kita itu Tuhan yang kasih. Uang kita yang ada di bank mungkin kita pikir punya kita karena kita yang kerja. Kamu bisa kerja itu karena Tuhan kasih kamu kesehatan, Tuhan kasih kamu waktu yang baik, dan Tuhan masih tahan napasmu supaya tetap hidup. Everything yang kita punya itu punya Tuhan. Jadi bagaimana mungkin kita akan menyakiti hati Tuhan secara sengaja dan terus-menerus hidup di dalam pemberontakan? Itu sesuatu yang impossible. Artinya doktrin keselamatan yang benar mengajarkan kita sadar bahwa kita diselamatkan by grace alone, maka sebagai terima kasih kita, ucapan syukur kita kepada Tuhan, kita hidup dengan ketaatan, hidup dalam rasa hormat dan takut akan Tuhan. Itu doktrin keselamatan yang benar. Nah, itu pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana menjelaskan tentang keberatan-keberatan terhadap iman Kristen, misalnya tentang mengapa Allah menjadi manusia, atau apakah kita menyembah manusia. Menjelaskan itu kepada anak-anak yang masih usia yang relatif sangat dini sekali, ya. Misalnya anak-anak yang usia sekolah dasar atau usia SD dan lain sebagainya. Nah, saudara-saudara, di dalam konteks itu, saudara jangan memaksakan diri. Saya tidak rekomen saudara untuk mengajarkan Kristologi Hypostatic Union kepada anak SD, atau The Trinity secara komprehensif kepada anak sekolah dasar atau anak sekolah minggu yang masih usia 5 tahun. Itu tidak direkomendasikan. Ingat, waktu menjawab pertanyaan dari siapa tadi yang tentang orang yang mati di atas kayu salib tadi, saya membuat dua pembedaan, ya, dua kategori tentang sufficient theology dan exhaustive theology. Untuk anak-anak pada usia-usia yang sangat minim, relatif masih sangat muda itu, yang mereka perlukan adalah sufficient theology. Belum boleh dikasih tanggung jawab untuk memikirkan pertanyaan-pertanyaan yang jauh lebih rumit,
termasuk juga mereka belum boleh diberikan tanggung jawab untuk memberikan kesaksian atau pertanggungjawaban iman dengan argumen-argumen yang kompleks dan sophisticated. Itu belum saatnya. Tugas kita sebagai orang tua atau pembimbing rohani atau kakak rohani bagi mereka adalah meletakkan dasar-dasar iman Kristen yang benar dan solid. Alkitab adalah firman Tuhan, Yesus adalah Allah, Yesus itu juru selamat satu-satunya, Yesus mati bagi dosa-dosa kita, dan seterusnya. Hal-hal yang mereka masih bisa paham, masih ada di dalam taraf kapasitas pemahaman mereka. Itulah sebabnya mengajarkan hal-hal semacam itu kita perlu medium, misalnya dengan gambar, misalnya dengan gaya bercerita, karena ingat anak-anak itu kan sangat suka sekali dengan narasi, sangat suka sekali dengan cerita. Mereka belum bisa membangun argumen dengan menggunakan premis 1, premis 2, premis 3, dan konklusi. Oh, itu belum bisa. Mereka lebih mudah menangkap sesuatu dengan cerita, dengan ilustrasi, dengan narasi, dengan gambar-gambar, apakah gambar pada kertas atau saudara yang pintar IT multimedia, saudara bisa bikin film-film rohani dalam bentuk kartun dan lain. Oh, itu sangat cepat sekali, sangat cepat sekali. Jadi kita harus membedakan tahap usia anak yang bersangkutan untuk deliver materi-materi tentang kekristenan. Of course, kepada anak sekolah minggu yang masih usia 5 tahun, 7 tahun dan lain sebagainya, kita tidak akan bicara tentang divine simplicity, bicara tentang economic trinity atau ontological trinity. Selesai bicara dia sudah pingsan duluan. Dia belum mampu untuk menampung itu. Lebih bagus cerita aja, cerita-cerita di dalam kitab-kitab Injil atau di dalam Perjanjian Lama, cerita tentang Musa, cerita tentang Daud, cerita tentang Nuh, cerita tentang Tuhan Yesus, tentang Paulus, tentang Yohanes dan lain sebagainya dalam bentuk narasi, dan akan sangat bagus kalau dalam bentuk gambar-gambar. Nanti kalau dia sudah naik usianya, tingkat usianya sudah naik, baru kita tambah lagi bobotnya dengan cara yang jauh lebih mature ya buat dia ya. Dan itu sebabnya penting sekali, misalnya di seminar itu orang belajar tentang tahap-tahap perkembangan anak ya, usia 1 sampai dengan 5 tahun, 5 sampai dengan 10 tahun, atau 11-12 tahun, 12 sampai 17 tahun dan seterusnya. Itu ada perbedaan cara menangkap, kapasitas untuk mengerti, dan ada cara untuk bagaimana menjelaskan itu kepada anak-anak pada usia yang demikian. Itu sangat penting sekali. Ya, thank you. Oke, baik. Terima kasih untuk Q&A. Dan sebelum pada malam hari ini, saya kembalikan kepada BCCM untuk doa penutup. Kita kasih kesempatan lagi kepada Pak Diki untuk memberikan suatu kesimpulan atau closing statement selama 4 sampai 5 menit. Silakan, Pak. Ya, oke. Jadi sebenarnya saya tidak akan merangkum kembali materi-materi saya yang sudah saya sampaikan, karena itu materi-materi yang sangat variatif dan sangat panjang, dan juga rekaman-rekamannya juga ada di YouTube, ada di Verbum Veritatis, kemudian ada di channel Keluarga Iman Rasuli, kemudian ada di channel Pak Anton. Jadi saudara bisa tonton kembali, review kembali. Kalau di dalam penjelasan saya saudara waktu dengar belum terlalu paham, saudara bisa tonton kembali, dengar berulang kali. Cara orang belajar itu tidak hanya dengan satu kali. Dengar berulang kali, berulang sampai itu menjadi second nature-nya saudara. Saya belajar itu begitu loh. Kalau saya membaca buku, misalnya membaca buku semacam ini kan tebal sekali. Ini buku tebal sekali. Sorry ya. Saya matikan ini. Bentar. Ya. Misalnya saya membaca buku semacam ini kan buku tebal sekali. Dia tidak bisa satu kali baca, kemudian lu akan paham semuanya. Dia perlu baca berulang kali, sampai itu menjadi second nature-nya saudara. Itu cara orang belajar itu begitu. Itu sebenarnya orang belajar itu tidak boleh malas. Dia harus gigih, harus tough, berkomitmen, harus mengalokasikan waktu, mengalokasikan dana dan lain sebagainya.
untuk mau bertumbuh di dalam Tuhan. Tidak ada sesuatu yang baik yang saudara dapat secara mudah, secara apa namanya, itu butuh komitmen, butuh perjuangan. Jadi anak-anak muda, dengarkan baik-baik, ambil waktu yang cukup untuk mendengarkan pengajaran-pengajaran yang bertanggung jawab dan dari para pengajar yang juga bertanggung jawab dan memang studi. Karena di era kecanggihan teknologi sekarang, dengan kecepatan internet yang luar biasa, media sosial, Facebook, Instagram, kemudian apa namanya, YouTube dan lain sebagainya, itu siapa saja bisa ngomong. Even orang-orang yang tidak jelas sekolahnya apa, tidak jelas pelayanannya apa, tidak jelas studinya apa, tidak jelas researchnya apa, mendadak dia sudah sangat tenar sekali, sangat terkenal sekali. Nah, ini sangat berbahaya. Jadi internet ini itu bisa sangat menolong, tapi juga bisa sangat mencelakakan. Maka diperlukan kita tahu, kita dengar dari siapa orang ini, siapa background ministerinya apa, pelayanannya apa, studinya apa, sehingga kita menemukan orang yang kredibel dan trustworthy ya, untuk bisa mengajar kita tentang kebenaran. Nah, jadi ambil waktu yang cukup untuk belajar tentang doktrin-doktrin yang sangat penting di dalam kekristenan. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara harus ingat bahwa semakin orang belajar tentang firman Tuhan, dia harus semakin mencintai Tuhan, harus semakin hormat, takut akan Tuhan. Kalau orang itu semakin dia kenal Tuhan, semakin belajar tentang teologi, belajar tentang Alkitab, tapi dia makin sembarang, itu berarti dia tidak punya integriti, dia tidak punya apa yang disebut karakter yang baik untuk diteladani. Karena pengetahuan kita akan Tuhan itu seharusnya membentuk juga hati kita, karakter kita, dan kecintaan kita kepada Tuhan. Semakin kita mengerti tentang firman Tuhan, tentang Alkitab, tentang kebenaran, kita harus semakin mengasihi Tuhan, semakin rajin melayani, semakin mau terlibat di dalam pelayanan, dan kita semakin generous ya, semakin murah hati. Nah, itu berarti anak-anak muda ini, semakin kamu dengar doktrin-doktrin yang sangat penting ini, semakin kamu bersemangat untuk terlibat di dalam pelayanan, semakin kamu ingin untuk melayani Tuhan, semakin kamu ingin untuk hidup bagi Tuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir, jauhi orang-orang yang mengajarkan ajaran-ajaran yang sesat, yang menolak doktrin Allah Tritunggal, menolak ketuhanan Yesus, menolak Alkitab firman Tuhan, menolak keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus, dan lain sebagainya. Jangan membuka telinga kepada mereka, karena Alkitab mengatakan orang-orang semacam itu, mereka hanya mencari kepentingan mereka sendiri. Kepentingan mereka adalah perut mereka, dan mereka berupaya untuk menyeret saudara untuk masuk ke dalam kesesatan mereka tiap-tiap hari. Dan karena itu mereka juga tidak ada lelah-lelahnya muncul ke hadapan publik, menggunakan internet, menggunakan media sosial untuk menyesatkan banyak sekali orang. Dan karena itu saudara harus hati-hati. Menjadi orang Kristen itu tidak boleh menjadi orang Kristen yang naif. Tidak boleh. Kita harus punya discernment. Discernment itu berarti punya kemampuan untuk membedakan ini benar atau salah, ini baik atau buruk, ini tepat atau tidak tepat. Kita harus punya discernment itu. Dan untuk punya discernment, kita perlu dengar pengajaran yang baik, perlu kenal firman Tuhan, perlu dengar para pengajar yang bertanggung jawab untuk mengajarkan kita tentang kebenaran. Dan karena itu, akhirnya saudara-saudara, terima kasih banyak untuk semua kesetiaan, kebaikan, hospitality, keramahan kalian selama kami ada di Kuala Lumpur sampai dengan kembali. Wah, Pak Alawa itu capek sekali ya, menjemput kami sampai ke Johor, kemudian mengantar lagi kami kembali. Terima kasih banyak untuk jerih lelahnya dan juga tentu dana yang tidak sedikit ya, yang kalian keluarkan untuk acara itu bisa terjadi. Puji Tuhan itu bisa terjadi dengan baik, dan saya juga terus berdoa bagi saudara supaya saudara tetap bertumbuh di dalam Tuhan. Dan terima kasih juga kepada semua admin KIR yang sangat luar biasa mendukung, membackup pelayanan di Malaysia dan juga pelayanan Verbum Veritatis. Sangat luar biasa sekali Pak Anton dan kawan-kawan ya, Pak Rocky, Pak John, Ibu Mary, dan lain sebagainya yang saya tidak sebutkan satu persatu. Tapi semua kawan-kawan di KIR yang sangat luar biasa membantu juga terima kasih banyak, termasuk
semua subscriber Verbum Veritatis yang mendoakan dan yang mendukung pelayanan yang bersangkutan juga. Terima kasih banyak. Kita berdoa supaya Allah Tritunggal tetap menjaga, melindungi, memberkati dan menyertai kita sekalian. Salam. Baik, terima kasih Pak atas sesi malam ini dan juga pengajaran yang telah Bapak sampaikan dalam setiap persoalan-persoalan, pertanyaan-pertanyaan, baik dari belia-belia dari BCCM maupun juga beberapa teman-teman dari ruang Zoom yang telah berkontribusi dalam bertanya. Dan terima kasih juga memberikan apresiasi kepada belia-belia di BCCM. Terlihat juga di antara mereka ada yang paling muda ya, paling muda di tengah-tengah mereka. Nggak tahu namanya siapa, lupa namanya siapa. Ini terlihat masih umur di bawah 10 tahun ya mungkin ya. Ini kita sangat memberikan apresiasi dan ya, perlu harus memberikan jawaban-jawaban atas setiap persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Pesan kami, terus semangat dalam melayani Tuhan, terus semangat dalam berpegang teguh di dalam iman kekristenan dan di dalam doktrin Allah Tritunggal. Tuhan Yesus memberkati. Demikian untuk sesi malam ini, dan selanjutnya kami akan serahkan kepada BCCM, kepada Saudari Lisa. Dipersilakan. Baiklah, terima kasih untuk Pak Pendeta Dr. Deki yang sudah sudi bersama-sama kami dalam sesi soal jawab ini lagi. Dan marilah kita berterima kasih kepada Tuhan kita yang sudah memberikan kita kesempatan pada petang ini untuk bersoal jawab. Dan mari kita tutup sesi ini dengan doa. Mari kita berdoa.